1461. Bab 1461, Formasi Teleportasi Alam. Seni Kekuatan Universal. Pada saat itu, Tuan S. tiba-tiba tersadar dari kebingungannya mendengar suara Moira dan segera menutup mulutnya. Detik berikutnya, sebuah suara yang mengesankan terdengar dari dalam ruang kultivasi. Sudah 37 malam sejak pertemuan terakhir kita. Kuharap manfaat nektar Ebon Vein sesuai dengan seleramu. Tapi, kurasa kita harus mengurus urusan utama sekarang. S mengenali suara Dread Duchess Faratia, tetapi dia terkejut saat mendengar sudah 37 malam sejak dia datang ke Duskheimer Vault. Pengetahuan yang diberikan Malservus kepadanya sungguh luas dan mendalam, tetapi ia tak menyangka akan menghabiskan 37 malam hanya untuk menyempurnakannya, yang sama saja seperti 37 hari di surga. Lagi pula, konsep hari tidak ada di Abyss. Hampir saja, aku senang aku selalu membuka peta takdir hidup, dan meminta Moira memberitahuku saat Duchess yang menakutkan atau sesuatu yang mencurigakan muncul. Kalau tidak, aku pasti sudah mengungkapkan nama tekniknya dan sebagainya. Duchess Dread mungkin berpikir aku sedang berkultivasi dengan nektar Ebon Vein dan seharusnya tahu kalau terlalu cepat bagiku untuk menyerap semuanya, jadi mungkin aku menyimpannya. Tapi dia tidak mengeksposku dan sepertinya tidak terlalu peduli. S menghela napas lega sebelum segera berdiri. Aku sudah menunggu kabar dari Yang Mulia Duchess. Secercah kegembiraan terpancar di mata S, bukan karena ia akan menyingkirkan Raja Hantu, melainkan karena teknik ras Veilbond yang diajarkan Malservus kepadanya. Ia tak sabar untuk mulai mengolahnya, tetapi saat ini belum tepat, belum waktunya, dan belum waktunya. Melihatmu penuh percaya diri, membuatku semakin yakin. Duchess yang menakutkan itu terkekeh dengan sedikit rasa lega dan gembira karena kali ini dia benar-benar bermain besar dan mengambil risiko besar dengan mempercayai S. Terlebih lagi, beberapa anggota King Circle tidak senang karena mereka semua tahu jika Dread Duchess benar-benar dapat mendatangkan Ghost King dan kemudian membentuk koneksi dengan Moonless Wandering King di atas mereka. Tidak hanya statusnya akan meningkat tetapi hadiah yang akan diterimanya tidak terbayangkan, dan dia mungkin akan meningkatkan peluangnya untuk menjadi Abyssal King berikutnya. Sebagian besar anggota King Circle, terutama mereka yang berasal dari ras Abyssal yang berbeda atau berada di bawah kekuasaan mereka, menunggu Dread Duchess melakukan kesalahan untuk menghentikan momentumnya. Adapun rencana jahat terhadapnya, hal itu tidak mungkin dilakukan karena ras iblis Abyssal ada di belakangnya. Dan karena dialah yang didekati oleh murid Raja Pengembara Tanpa Bulan, mereka tidak bisa mengambil risiko merusak acara besar tersebut dan kemudian menyinggung Raja Pengembara Tanpa Bulan dalam prosesnya. Kini, S sangat berharga bagi Duchess Dread, dan ia akan melakukan apapun untuk melindunginya, setidaknya sampai ia bisa menyerahkan Raja Hantu kepada Dewan. Namun, hal ini juga menjadikan S seorang tawanan yang tak akan pernah dilepaskan oleh Duchess Dread, bahkan jika ia mencoba melarikan diri atau berubah pikiran sekarang. Tepat setelah suara Dread Duchess menghilang, pintu ruang kultivasi yang tersegel terbuka, memperlihatkan Vaultkeeper yang menakutkan di belakangnya. Vaultkeeper membungkuk hormat di hadapan S dan berkata, "Silakan ikuti saya, Tuan Nomad." Nomad adalah nama yang diberikan S kepada Vaultkeeper karena dia tidak bisa membiarkan mereka selalu memanggilnya Abyss Wanderer. Dan dia juga menyuruh Eva untuk melakukan hal yang sama jika Dread Duchess datang menanyakan tentangnya. Tetapi S tidak melihat adanya kunjungan rumah yang terlewat, jadi dia berpikir bahwa Dread Duchess mungkin sedang sibuk berurusan dengan Dewan Evernith dan meyakinkan mereka, dan dia benar sekali. S mengikuti Vaultkeeper ke sebuah jalan setapak yang tak dikenal, karena jalan itu bukan jalan setapak yang pernah ia lalui sebelumnya. Yang bisa ia simpulkan hanyalah bahwa mereka masuk lebih dalam ke bawah tanah, karena jalan setapak itu miring, dan obor-obor hantu menerangi lingkungan yang gelap gulita. Peta takdir hidup juga sepenuhnya hitam pekat, karena ia tidak dapat melihat apapun selain titik takdir hitam milik Vaultkeeper, yang berbunyi dengan cincin warna netral. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, yang mungkin lebih dari 1 jam, seperti yang diduga S, mereka tiba di sebuah pintu perunggu besar dengan tanda rahasia hitam dan simbol wajah jahat di tengahnya. Sang penjaga gudang tiba-tiba mulai menggumamkan sebuah mantra dalam bahasa Abyssal,
yang hanya dimiliki oleh para makhluk abisal, seperti bahasa unik dari surga. Saat berikutnya, wajah iblis itu tampak berkelebat seolah hidup sebelum pintu perunggu besar itu mulai terbuka ke dalam. Silakan lanjutkan sendiri, Tuan Nomad. Sang Duchess sudah menunggu. Saya tidak diizinkan pergi lebih jauh. Senang sekali Anda ada di sini, Tuan Nomad. Silakan datang lagi kalau sudah dekat. Kata penjaga gudang dengan hormat, berusaha terdengar ramah, tetapi suaranya yang menyeramkan mengkhianati semua usahanya. Meskipun demikian, S memiliki kesan yang baik terhadap makhluk jurang tak dikenal ini, jadi dia dengan sopan mengucapkan terima kasih kepadanya sebelum melangkah ke balik pintu misterius itu. Begitu ia masuk, pintu di belakangnya mulai menutup lagi, dan ia melihat sebuah ruangan luas, sekitar 9.000 meter persegi. Dinding-dindingnya diterangi obor-obor remang-remang, dan mural-mural terang dari makhluk-makhluk tak dikenal yang menceritakan kisah-kisah lama nyaris tak terlihat di bawah cahaya redup itu. Namun perhatian S langsung tertuju pada lingkaran biru besar yang menutupi 90% ruangan ini, dan di dalam lingkaran itu terdapat banyak sekali rune dan susunan yang diukir dengan kemampuan yang mengerikan. Di tengah lingkaran rune terdapat pentagram hitam merah tua, dan di atasnya terdapat pilar-pilar hitam yang membentuk garis luar sebuah pintu. Di samping pilar-pilar tersebut berdiri sosok anggun Dread Duchess Faratia, mengenakan gaun gaib yang membuatnya tampak jahat namun sangat memikat. Sang Duchess yang mengerikan tampaknya sudah menyadari kedatangan S, karena ia menatapnya dengan senyum ambigu. Kemari. Ia memberi isyarat agar S mendekat, dan setelah melirik lingkaran rune yang tak bernyawa itu, ia melangkah masuk. Namun, ia siap bertindak dalam sekejap. Namun tidak terjadi sesuatu yang luar biasa saat ia mencapai Dread Duchess dan berhenti di dalam pentagram tempat pilar-pilar besar, yang menciptakan bentuk pintu, berada. Dread Duchess menatap S dalam-dalam, dan dia sedikit terkejut karena dia masih tidak bisa merasakan perubahan apapun pada aura S, yang mana aneh karena dia berpikir S akan mampu menerobos ke Abyssal Grandmaster Realm bahkan jika dia hanya mengonsumsi satu cangkir Ebon Vein Nectar. Meskipun demikian, Dread Duchess tidak memikirkan rincian tersebut karena ada masalah yang jauh lebih mendesak untuk ditangani. Ini formasi teleportasi alam. Karena kau murid Raja Pengembara Tanpa Bulan, aku tak perlu menjelaskan apa itu formasi teleportasi alam, kan? Tanya Duchess Dread dengan nada ambigu. Apakah dia sedang mengujiku? S terkejut karena ia sama sekali tidak bisa memahami niat Dread Duchess. Namun, karena sang Duchess tiba-tiba berhenti dan menunggu jawabannya, ia terpaksa menjawab, meskipun belum pernah mendengar tentang formasi teleportasi realem ini. Namun, dari namanya saja, S masih bisa menebak dengan samar. Tapi kalau dia salah bicara, celakalah dia. Hehehe, katakan saja padanya apa yang kukatakan padamu. Tiba-tiba, suara piksi yang jenaka terdengar di kepala S, dan semburat cahaya kaleidoskopik berkelap-kelip di pupil S. S tercengang, tetapi ia menahan ekspresinya dan menjawab Dread Duchess, jangan menertawakan pengetahuanku yang minim, tapi aku tahu sedikit tentang formasi teleportasi alam. Formasi teleportasi alam, tidak seperti formasi teleportasi biasa, dapat terhubung langsung dengan alam rahasia dan ruang di antara ruang kacau. Lebih lanjut, formasi teleportasi realem juga dapat berfungsi sebagai formasi normal, dan jangkauannya setidaknya 10 miliar mil, bahkan mungkin lebih. Terakhir, formasi ini bukanlah formasi utama, melainkan simpul cabang dari formasi teleportasi realem. Dengan kata lain, ini hanyalah salah satu jalur kanal yang diciptakan melalui formasi teleportasi alam. Harus kuakui, mungkin hanya Dewan Evernit yang memiliki sumber daya untuk menciptakan formasi teleportasi alam, dan simpul-simpul cabangnya. S benar-benar memuji Dewan Evernit karena dia juga terkejut dengan asal-usul pembentukan ini. Bahkan Sekte Raja terkaya di surga kenaikan fana, Sekte Raja kekayaan surgawi utama, tidak memiliki formasi teleportasi alam ini, atau mungkin mereka tidak memiliki metodenya. Menurut Pixie, formasi ini, lumayan, yang berarti luar biasa di telinga S. Lagi pula, Pixie bahkan tidak terkesan dengan kekayaannya, kecuali beberapa harta, jadi dia tahu betapa tinggi visi Pixie dibandingkan dengannya. Di sisi lain,
Mata Dread Duchess juga berbinar takjub saat ia menatap es dengan cara baru. Ia benar-benar mengujinya, tetapi bahkan ia tidak menyangka es akan bisa membedakan antara formasi teleportasi realem dan node cabangnya. Bab 1462, Perangkap Dewan. 1. Duchess Dread menatap es dengan saksama sambil mengangguk. Kau memang layak mendapatkan warisan Raja Pengembara tanpa bulan. Karena kau sudah tahu tentang formasi teleportasi alam, akan lebih mudah menjelaskan alasanku membawamu ke sini. Setelah diskusi panjang, Dewan Malam memutuskan untuk menghadapi Raja Hantu di salah satu alam rahasia yang dikuasai Dewan. Node cabang teleportasi ini akan membawa kita langsung ke tujuan. Tapi kami masih belum tahu apakah metode yang digunakan gurumu bisa berhasil di alam tertentu dan memindahkan tempat persembunyian Raja Hantu ke sana. Jadi, bisakah kau menghubungi gurumu dan memastikannya? Es tidak terkejut dengan kekhawatiran dan keraguan Dread Duchess dan Dewan Evernit. Lagi pula, Dread Duchess telah mengambil risiko besar dengan mengatur semua ini, dan Dewan Evernit mengkhawatirkan Raja Hantu. Tidak perlu khawatir tentang hal ini. Tuanku sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. Meskipun aku tidak tahu banyak, dari pemahamanku tentang tuanku, metode yang ia susun benar-benar sangat akurat. Tenanglah, tuanku. Es meyakinkan dengan yakin. Duchess Dread terkejut dengan sedikit keraguan yang masih tersisa di hatinya. Namun, karena Es telah memberinya jaminan tersebut dan karena ketidaktahuannya tentang metode Abyssal Kings, ia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia mengangguk, baiklah. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke alam rahasia. Dewan sudah mengatur segalanya, dan selama kau bisa membawa Raja Hantu, kau akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dan bahkan lebih banyak keuntungan. Dewan tidak akan memperlakukan para dermawan mereka dengan buruk. Mereka tidak akan berani menganiaya aku karena mereka tidak ingin menyinggung Raja Pengembara tanpa bulan. Es mendengus dalam hati, tetapi dia tidak menunjukkannya dan segera berterima kasih kepada Duchess yang mengerikan atas kemurahan hatinya. Pada saat ini, Duchess Dread tidak lagi ragu-ragu dan mulai mengaktifkan simpul cabang formasi teleportasi alam. Simpul cabang tersebut telah diubah oleh Duchess Dread dan terhubung dengan alam rahasia di sisi lain. Metode pengoperasian formasi teleportasi alam dan simpul-simpul cabangnya hanya diajarkan kepada raja-raja setengah abisal seperti Duchess Dread karena jika metode ini jatuh ke tangan musuh Dewan Malam, mereka akan menjadi rentan. Musuh kemudian dapat menyusup kemanapun di Dewan selama mereka mendapatkan simpul cabang. Dalam situasi semacam itu, Dewan Evernit tidak punya pilihan lain selain mengubah seluruh formasi teleportasi realem dan kemudian simpul-simpul cabangnya, yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Seseorang bahkan dapat menganggap formasi teleportasi alam sebagai salah satu kartu truf Dewan Evernit dan alasan otoritas mereka di dataran abisal. Setelah itu, Dread Duchess mengeluarkan sebuah medali hitam dengan ukiran serupa pentagram di tempat mereka berdiri saat itu, lalu ia meletakkan medali itu ke dalam alur di salah satu pilar hitam. Saat medali itu terhubung ke pilar, Dread Duchess menggumamkan mantra yang tidak dapat dipahami dengan kecepatan yang menakutkan, dan seluruh formasi menjadi terang benderang. Es, yang sedari tadi mengamati dengan saksama, terkejut karena saat formasi itu aktif, ia merasakan aura hukum ruang angkasa yang sangat kuat memancar dari seluruh formasi. Kepadatan hukum ruang angkasa di sekitarnya tiba-tiba meroket, dan Es bahkan merasa hampir meraih sesuatu. Pilar-pilar yang berbentuk seperti pintu itu tiba-tiba bergetar ketika tanda-tanda rahasia mistis muncul di permukaannya. Sebuah percikan gelap tiba-tiba menyala di tengah pilar, dan pusaran massa muncul, membesar membentuk portal hitam. Meski mungkin tidak terlihat banyak, pengaktifan simpul cabang ini saja telah menghabiskan sejumlah besar sumber daya berharga, dan semuanya dibayar oleh Dread Duchess sendiri. Alasannya adalah karena Dewan tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya, jadi untuk membuat mereka bersedia, Duchess yang ditakuti memutuskan untuk menanggung semua biaya penyelenggaraan seluruh usaha ini. Namun, ada syarat lain yang menyertainya. Jika dia benar-benar bisa membebaskan Raja Hantu, investasinya akan kembali 2 kali lipat. Dread Duchess menarik napas dalam-dalam dan mengambil medali dari hutan, karena itu adalah salah satu kunci untuk mengaktifkan simpul cabang Raja Obsidian Myriad.
Portal itu akan tetap terbuka selama 3 malam kecuali dia atau seseorang dengan wewenang serupa memutuskan untuk menutupnya. Tidak menyadari keadaan aneh S, Dread Duchess berkata, "Ayo pergi." Suara Dread Duchess langsung menyadarkan S kembali ke dunia nyata, dan perasaan aneh itu pun lenyap. S merasa menyesal dan bahkan marah, tetapi ia tahu ia tak bisa berbuat apa-apa dalam posisinya saat ini. Meskipun demikian, pemahaman S tentang hukum ruang angkasa telah meningkat, dan ia merasa bahwa ia berada di ambang terobosan dalam bidang tersebut. Menekan keengganannya, S mengangguk ke arah Dread Duchess dan berjalan menuju portal, dan dengan sedikit rasa khawatir, dia melangkah masuk, diikuti oleh Dread Duchess. S merasa seakan-akan dia telah melangkah menembus kegelapan, dan tak lama kemudian, saat penglihatannya mulai jernih dari pusaran kegelapan, dia mendapati dirinya berdiri di atas sebuah panggung obsidian raksasa. Permukaannya diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya yang berkelap-kelip samar dengan cahaya dingin yang menyejukkan jiwa. Di sekelilingnya terbentang alam tandus, langit di atasnya adalah kubah kabut arang yang suram, bergaris-garis dengan urat petir merah tua yang kadang-kadang mencabik-cabiknya, menyingkapkan sekilas kekosongan yang lebih dalam dan tak berujung di baliknya. Pegunungan kasar dari pecahan kristal hitam menjorok seperti tulang rusuk binatang buas di cakrawala, dan tanah di bawah panggung adalah lautan abu pucat tak bernyawa, berserakan kulit memutih dari makhluk-makhluk jurang tak dikenal. Angin kencang dan dingin bertiup melintasi peron, membawa serta aroma samar pembusukan kuno yang bercampur dengan sesuatu yang metalik, seperti darah tua yang kering. S melihat simpul cabang formasi teleportasi alam yang familiar, berukuran ratusan kaki, bertahtakan pola rumit rune hidup. Beberapa bersinar terus, sementara yang lain menggeliat dan meliuk seperti ular di bawah permukaan, berdenyut dengan kehidupan yang menakutkan. Lebih jauh lagi, berdiri di hadapan formasi itu dalam keheningan yang mencekam adalah 5 sosok tinggi yang kehadirannya membengkokkan udara di sekitarnya. S langsung merasakan ketakutan dari mereka, sama seperti Dread Duchess, dan dia tahu mereka adalah 5 raja setengah abisal. Masing-masing dari mereka diselimuti oleh lambang-lambang neraka yang sesuai dengan ras dan status mereka, namun semuanya memancarkan aura kekuatan kuno yang luar biasa dan beban otoritas absolut yang menindas. Akan tetapi, topeng-topeng menutupi sebagian wajah mereka, masing-masing dengan motif yang berbeda, iblis yang menggeram, setan yang tenang, hantu setan, wajah setan, dan cermin jurang kosong yang mengilap yang tidak memantulkan apapun. Di belakang mereka, berdiri dalam lingkaran-lingkaran disiplin mengelilingi formasi, terdapat puluhan sosok berjubah, anggota Dewan Malam. Sosok mereka tersembunyi di balik jubah sutra jiwa tebal bertulis rune, dan masing-masing memancarkan kekuatan samar namun tak terbantahkan. Beberapa melayang diam-diam di atas panggung, menyeimbangkan diri di atas aliran kiroh jurang, sementara yang lain berlutut di samping obelis formasi mengambang, tangan mereka ditekan ke rune terukir, menjaga aktivasi dan stabilitas simpul cabang besar yang baru dibangun di dalam wilayah ini. Saat S dan Dread Duchess muncul dari portal hitam yang berputar-putar, puluhan tatapan mata tajam tertuju ke arah mereka, perhatian mereka berat dan menyelidik. Namun, meskipun begitu banyak kehadiran kuat berkumpul, saat pandangan mereka tertuju pada Duchess yang mengerikan, ada riak dalam kiroh jurang, pengakuan dan permusuhan yang tertahan. Dia benar-benar telah mengumpulkan tokoh-tokoh kuat Dewan Evernit di sini, masing-masing memiliki kewenangan, kecurigaan, dan ambisinya sendiri. Duchess Faratia yang menakutkan melangkah maju, gaun gaibnya berbisik di sekelilingnya saat dia berbicara kepada para raja setengah abisal yang berkumpul. Suaranya tenang, anggun, namun diwarnai dengan keyakinan jahat. "Tuan-tuan," sapanya saat aura jurangnya mengalir bagai bayangan melingkar di belakangnya, "izinkan saya memperkenalkan Anda kepada pengembara jurang, pengembara yang dipilih oleh Raja Pengembara Tanpa Bulan. Dialah yang akan memanggil Raja Hantu ke dalam genggaman kita." Kata-katanya bergema di dataran tandus itu, bergema di tebing-tebing yang berkelok-kelok dan pilar-pilar tulang di baliknya. Keheningan menyelimuti. Bahkan rantai-rantai gelisah di atas pun tampak diam, saat puluhan tatapan tajam tertuju sepenuhnya pada S. S merasakan tatapan mata kolektif mereka, tatapan yang menusuk dan dingin, sedingin kematian itu sendiri, mereka ingin melihat menembusnya. Namun dia tetap tenang,
bahkan saat peta takdir hidup di benaknya menunjukkan lusinan titik nasib hitam memenuhi sekelilingnya. Kelima Raja Setengah Abisal juga memusatkan perhatian pada Es karena mereka semua penasaran dengan pengembara abis yang kekuatannya terbatas ini. Namun, yang mengejutkan mereka dan semua orang, mereka tidak dapat melihat apapun kecuali tingkat kultivasinya hanya dengan presisi mereka. Mereka membutuhkan indera abisal untuk menyelidikinya, namun, sama seperti Dread Duchess, mereka tidak berani melakukannya karena mereka khawatir Raja Pengembara tanpa bulan meninggalkan semacam perlindungan. Lagi pula, jika mereka menyinggung Raja Abisal, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Dewan Evernit. Alasan lainnya adalah Raja Iblis Evernit secara pribadi mengawasi semuanya. Bab 1463, Perangkap Dewan. 2. Salam, Tuan-Tuan. Es dengan hormat menyapa kelima Raja Setengah Jurang di hadapannya. Sang Duke dengan topeng bermotif iblis yang menggeram dan seorang dengan topeng bermotif hantu iblis mengangguk memberi tanda terima, sementara ketiga orang itu tetap berdiri diam, tidak menghiraukan kehadiran Es maupun mengabaikannya. Mata Dread Duchess berkilat dingin saat ia menatap ketiga Raja Setengah Jurang yang tak berekspresi itu. Ia tahu betul siapa mereka dan prasangka mereka terhadapnya, terutama Duchess dengan motif iblis yang tenang. Pria yang menarik. Suara wanita yang memikat, membawa rasa ingin tahu yang aneh, terdengar dari sosok bertopeng bermotif hantu iblis. Saat Es mendengar suara ini, pikirannya menjadi kosong sesaat sebelum kiroh primordialnya beredar dengan sendirinya, dan tiba-tiba, tubuhnya tersentak bangun. Teknik yang jitu, sekilas ketakutan terpancar di matanya saat dia menatap wanita bertopeng itu. Namun, Sang Duchess juga terkejut ketika melihat Es langsung terbebas dari tipuan kecilnya. Meskipun ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan hanya tampak menguji Es, ia tetap terkejut dengan tekad kuat Es. Para Duke dan Duchess lainnya juga menyadarinya, dan mereka juga sedikit tercengang karena mereka tahu betapa liciknya wanita iblis ini, yang dikenal sebagai Enchantress Demon Duchess. Bahkan Raja Setengah Abisal pun selalu waspada terhadapnya karena teknik misterius yang ia praktikkan. Meskipun demikian, kesan para Duke dan Duchess terhadap Es sedikit membaik karena mereka hanya dapat memahami tekad kuat Es karena ia adalah murid dari Raja Abisal. Tak perlu menggoda bakat muda itu, Duchess. Sang Duke dengan motif cermin jurang hitam mengilap di topengnya berbicara, suaranya terdengar tua, dan dengan nada menyeramkan. Teman muda, Nomad, Duchess yang mengerikan seharusnya sudah memberitahumu betapa pentingnya masalah ini bagi Dewan kita. Duchess yang mengerikan mempercayaimu, dan Dewan mempercayai Duchess yang mengerikan. Jika terjadi kesalahan, Duchess yang menakutkan akan bertanggung jawab, dan kau harus ikut dengan kami sampai tuanmu datang menjemputmu secara pribadi. Jadi, mari kita, setelah mengetahui konsekuensi dari kegagalan, apakah kau masih bersedia melanjutkan ini? Dread Duchess menatap dingin ke arah Darkwice Duke, yang tertua di antara semuanya, dan satu-satunya yang sangat dekat dengan wilayah Abyssal King dan memiliki peluang lebih dari 80% untuk melewati Abyssal Ordeal. Lebih jauh lagi, Darkwice Duke juga menduduki peringkat pertama dalam pemeringkatan King Circle, dan kehebatannya tidak diketahui karena tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya bergerak dan kemudian hidup untuk menceritakan kisahnya. Es juga merasakan tatapan mengerikan dari sosok Duke Darkwice, meskipun ia mengenakan topeng tanpa mata, dan perasaan ini hampir seperti tatapan Raja Kekayaan. Ia langsung tahu bahwa Duke misterius ini sangat kuat, setidaknya lebih kuat daripada Duke dan Duchess manapun yang hadir saat ini. Meski begitu, dia menjawab sambil menahan keinginan untuk mengakui semuanya, saya akan bertanggung jawab penuh atas semuanya. Duke Darkwice tetap tegar sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan diam saja. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya, dan mereka pun tak berani mempertanyakannya. Baiklah, karena si pengembara kecil sudah memberi jaminan, mari kita mulai. Sang Duke, dengan topeng iblis yang menggeram, berbicara dengan nada ramah meskipun suaranya serak. Dia adalah Duke Mayat, dengan peringkat terendah di antara para Duke yang hadir di sini. Lewat sini, ujar Midnight Duke yang mengenakan topeng dengan wajah iblis, bicara tanpa ekspresi sambil memberi isyarat kepada Dread Duchess dan Es. Sang Duchess yang mengerikan mengangguk saat udara sunyi bergetar saat dia melangkah maju,
gaun gaibnya berbisik di atas panggung obsidian. Es mengikutinya, langkahnya senyap di atas rune yang berdenyut samar di bawah kaki. Kelima orang itu memimpin jalan, jubah mereka meninggalkan jejak bayangan seperti makhluk hidup. Seolah ada sinyal senyap yang tersirat di antara mereka, lingkaran anggota Dewan Malam yang berjubah itu berpisah, menciptakan jalan lebar yang mengarah lebih dalam ke alam rahasia. Mereka menuruni lereng berliku yang membelah jantung tebing hitam kerajaan, diukir dengan ukiran kuno nan dalam yang begitu usang hingga tampak seperti bayangan berdarah. Langit suram di atas masih bergolak oleh kabut arang, kilat merah menyala berderak bagai urat amarah. Terlebih lagi, saat es mengikuti mereka, ia merasakan tekanan di sekitarnya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun, ia tidak bereaksi sebanyak itu karena tekanan ini tidak seberapa dibandingkan dengan tekanan hukuman-hukum surgawi yang baru saja ia alami. Para duke dan duces tampaknya juga tidak menyadari tekanan ini. Namun, mereka diam-diam memantau Abyssal Master yang misterius itu, dan semakin mereka mengamati, semakin takjub mereka. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam di bawah beban berat alam rahasia, jalan itu terbuka menuju sebuah cekungan luas, dikelilingi oleh menara kristal bergerigi dan patung-patung makhluk tak dikenal yang setengah terkubur. Di tengahnya terdapat formasi melingkar kolosal yang terukir di batu pucat yang retak, rune-runenya menyala dengan api ungu redup. Di dalam lingkaran ini, monolit-monolit aneh berdiri sejajar, masing-masing dimahkotai rantai besi jiwa yang diukir dengan sigil abisal. Kabut gelap menempel kuat di tepi formasi, seolah enggan disingkirkan. Pecahan-pecahan kristal hitam menjorok aneh, setengah tertelan tanah, samar-samar beresonansi dengan ritme jurang itu sendiri. Di sekeliling baskom berdiri puluhan sosok berjubah Dewan Malam, diam-diam mempertahankan kekuatan formasi. Api pucat melayang di atas mereka, berkelap-kelip seperti kenangan yang setengah teringat. Es kembali terkejut setelah melihat formasi berskala besar itu, dan dia dapat merasakan kekuatan tersembunyi yang menindas dan mengerikan dari formasi tak dikenal itu. Di sisi lain, para anggota dewan, masing-masing menunggu untuk melihat apakah dia benar-benar akan menyelamatkan Raja Hantu atau menanggung murka Dewan Malam. Duke bijaksana kegelapan tiba-tiba mengangkat tangannya yang bertulang, seperti cakar, dan bersarung tangan, dan angin jurang pun menjadi tenang sejenak. Dia berkata dengan nada tajam dan berwibawa, "Pengembara abis, nomad, akan berdiri di jantung formasi umpan." Saat dia mengaktifkan metode yang diberikan oleh Raja Pengembara tanpa bulan dan membawa Raja Hantu, dan seluruh sarang rahasianya, ke wilayah ini, kita harus bertindak cepat. Aku tak ingin ada yang berbuat jahat, atau aku sendiri yang akan mengasingkan semua orang ke api penyucian malam. Kata-katanya jatuh seperti palu di baskom yang sunyi sebelum wajahnya beralih ke es. Kau boleh mulai. Es mengangguk sambil melangkah maju, mendekati lingkaran terdalam tempat rune-rune berkelok-kelok seperti ular hidup. Formasi itu berdengung di bawah kakinya, kekuatannya kuno dan misterius, membuatnya bertanya-tanya apakah itu cukup untuk mengikat seorang Raja Hantu. Meskipun demikian, dari persiapan yang telah dilakukan Dewan, dia dapat menebak seberapa waspada Dewan terhadap Raja Hantu, dan dia menantikan kemalangan Raja Hantu di dalam cincin luar angkasa dunianya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat Dewan bersiap dan rune dinyalakan satu demi satu, jauh di luar tepian cekungan, sesosok berdiri di tengah kabut yang bergeser. Setengah tertutup kegelapan, tinggi dan tak bergerak, siluetnya nyaris tak terlihat dari bebatuan tajam. Dari balik tudung yang teduh, dua mata iblis bersinar redup, satu hitam pekat seperti jurang, yang lain menyala dengan warna merah tua yang mengerikan. Sepasang mata ini unik dan mungkin hanya sosok misterius ini yang memilikinya. Mata jahat itu mengamati kerumunan di bawah dengan keheningan yang meresahkan, seolah tengah mempertimbangkan skenario yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Tak sedikit pun emosi terpancar dari wajah tersembunyi itu. Namun, saat es melangkah ke tengah formasi umpan, tatapan sang pengamat menajam, dingin, kuno, dan tak berkedip. Saat angin mengaduk kabut hitam, sebuah bisikan, seperti gemerisik sayap patah, berlalu tanpa disadari. Sungguh hal kecil yang menarik yang telah kau pelajari, Monles, tapi aku masih belum bisa memahami niatmu yang sebenarnya, Monles.
Sejak kapan kau menjadi begitu baik dan murah hati untuk murid yang menyedihkan, bahkan aku penasaran tentangnya sekarang, mari kita lihat apa yang kau rencanakan sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S sama sekali tidak menyadari bahwa suatu keberadaan mengerikan telah menaruh minat besar padanya. Seluruh fokusnya kini teralih pada tugas yang sedang dikerjakan. Apakah kamu siap? S segera berkomunikasi dengan Pixie saat dia berhenti di tengah formasi umpan. Hehe, tinggal nunggu aba-aba aja. Pixie menjawab dengan nada bercanda, tapi suaranya mengandung nada serius yang langka. S menarik napas dalam-dalam dan, tanpa seorang pun menyadarinya, cincin penyimpanan di jari tengahnya tiba-tiba berganti dengan cincin luar angkasa dunia. Pada saat ini, sebuah kuarsa hitam seukuran telapak tangan dengan merkuri abu-abu yang terus berputar di dalamnya muncul di tangan S, dan dia yakin tidak seorang pun di Abyss of Wandering Souls akan mengenalinya kecuali mereka telah berada di surga kenaikan fana. Alasan dia mengeluarkannya adalah untuk membuat semuanya terlihat sah dan semisterius mungkin, dan kuarsa ini sebenarnya adalah harta karun roh alami, yang berharga yang disebut kristal bulan yin, yang diisi dengan esensi cair yin. Seperti dugaannya, semua orang mengawasi setiap tindakannya dengan saksama. Saat ia mengeluarkan kristal bulan yin, tak seorang pun bisa mengenalinya, dan karena formasi tersebut, mereka tak bisa menggunakan indera hukum mereka, takut akan merusak prosesnya. S juga tidak memberi mereka waktu dan dengan lantang menyatakan dengan nada gelisah, semuanya, aku akan memanggil tempat persembunyian Raja Hantu. Bab 1464, Perangkap Dewan. 3. Semuanya, aku akan memanggil tempat persembunyian Raja Hantu. Pixie sekarang. S langsung memberi Pixie sinyal untuk menggunakan manipulasi nilai kekayaan sebelum dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kristal bulan yin. Ledakan. Kabut abu-abu pekat berisi kiroh dingin langsung menyelimuti sosok S dan menyebar seperti api. Di sisi lain, Pixie tidak menunda bagiannya dan menggunakan manipulasi nilai kekayaan pada penjara menara di dalam cincin dunia luar angkasa. Terlebih lagi, karena penjara menara juga berisi formasi hantu surgawi, manipulasi nilai kekayaan juga akan memengaruhinya. Itulah sebabnya biaya penggunaan manipulasi nilai kekayaan begitu tinggi, dan S tidak ingin menderita sendirian, belum lagi dia tidak percaya diri dalam menghadapi Raja Hantu bahkan jika dia mengusirnya. Dan disinilah Dewan Evernit berperan. Di dalam cincin luar angkasa dunia, seluruh ruang, kecuali langit, diselimuti oleh penghalang formasi hantu surgawi. Raja Hantu sangat sabar, mengetahui bahwa tak seorang pun akan mampu menolak kekayaan di dalam cincin luar angkasa dunia dan pada akhirnya akan menyerah pada keserakahan mereka. Kurang dari 4 bulan sejak S berhasil lepas dari cengkeramannya. Namun, bagi Raja Hantu, yang telah hidup entah berapa lama, mereka bukanlah apa-apa, apalagi formasi hantu surgawi, yang terhubung dengan kolam nektar roh dan bisa bertahan selama ribuan tahun jika ia menggunakannya untuk menciptakan penghalang yang membatasi itu. Terlebih lagi, Raja Hantu tidak dapat memanfaatkan harta karun tersebut dalam kondisinya saat ini, dan harta karun tersebut tidak dapat membantunya dalam pemulihan karena kondisinya unik, dan hanya jiwa makhluk kuat yang dapat membantunya dalam pemulihan. Pada saat ini, lingkungan damai di ruang dunia tiba-tiba berubah secara halus ketika tiba-tiba sebuah hukum mistik mulai menyelimuti area pusat cincin dunia tempat penjara menara berdiri. Saat ini, di lantai atas penjara menara 8 lantai, yang tampak seperti hantu. Langit-langitnya melengkung ke dalam seperti makam berkubah, dihiasi garis-garis rune yang berdenyut redup dengan cahaya pucat yang menakutkan. Dinding-dindingnya dilapisi pecahan-pecahan kristal tak dikenal yang bergerigi, memancarkan kabut tipis yang menusuk tulang, terus-menerus membentuk pusaran abu-abu yang berputar-putar di tengah ruangan. Udara terasa pekat, berat dengan hawa dingin yang menyesakkan yang mungkin bisa membekukan jiwa. Rantai-rantai perak dan besi yang kusam melingkari pusaran pusat, terukir sigil-sigil mistis yang bergerak bagai cacing di bawah permukaan, tanpa henti mengikat kabut kelabu di dalamnya. Di tengah pusaran itu, bagaikan mayat yang tak kunjung membusuk, mengambang sesosok samar sosok yang sedang duduk, hantu berkerudung, jubahnya compang camping dan berkibar bagai asap hidup, wajahnya bagaikan kehampaan kecuali 2 api abu-abu yang menyala di tempat yang seharusnya menjadi mata. Aura hantu itu kuno, dingin, dan dipenuhi kekuatan kematian,
ini adalah Raja Hantu yang tertidur sendiri, menyatu dengan roh harta karun formasi hantu surgawi. Pada saat itu, saat keheningan menguasai lantai atas, riak mengalir melalui menara, hukum mistis yang tidak diketahui menyerbu. Mula-mula gerakannya samar, seperti kepakan lilin yang hampir padam, tetapi kemudian gerakan itu menjalar maju, menelan bukan hanya dinding dan rantai, tetapi juga menyusup ke dalam garis formasi di bawah sosok hantu yang sedang duduk. Api abu-abu yang menyala di rongga mata Raja Hantu berkobar lebar karena terkejut. Apa? Raja Hantu itu kebingungan sejenak sebelum api hantu di matanya melonjak ngeri. Formasi hantu surgawi sedang terpengaruh. Mustahil, aura aneh apa ini? Hukum aneh ini. Akan tetapi, itu hanyalah awal dari mimpi buruk sang Raja Hantu, karena sebelum ia sempat bereaksi, ia langsung merasakan bahwa mutu formasi hantu surgawi sedang anjlok pada tingkat yang mengkhawatirkan. Terlebih lagi, karena Raja Hantu terintegrasi langsung dengan roh harta karun, dia merasakannya lebih dekat saat rune yang pernah berkilau dengan martabat tak tergoyahkan dari roh harta karun Ascension Grade 9 mulai berkedip liar, garis-garisnya retak seperti porselen yang retak. Jiwa Raja Hantu bergetar dengan ketakutan naluriah karena kekuatannya juga menurun seiring dengan semangat formasi. Siapa yang mempengaruhi inti roh formasi dan merusaknya? Pada saat ini, di luar pusaran, kabut jiwa yang berputar-putar bergetar, dan bagian-bagian rantai rahasia menjadi kusam dan rapuh seolah-olah waktu telah mencuri kekuatannya dalam detak jantung belaka. Kepanikan, emosi yang sudah lama tidak dirasakan sang Raja Hantu, mencekik jiwa tuanya. Sama sekali tidak mungkin, sesuatu yang mampu menghancurkan inti formasi, mengubah nilai kekuatannya, bahkan Raja Ascension pun tidak dapat menggunakan kekuatan seperti itu, dan jika ini terus berlanjut, bahkan fondasi yang mengikat jiwaku bisa runtuh. Wujud hantunya bergetar, berkedip-kedip saat ia menyerap semakin banyak kiroh yang memudar, mati-matian ingin melawan. Namun, efek hukum itu cepat dan tak terelakkan, seolah-olah kekayaan yang terikat di dalam menara penjara itu sendiri telah dievaluasi ulang dan dianggap tidak berharga. Akhirnya, akibat penurunan nilai tersebut, pertahanan menara penjara melemah dari waktu ke waktu, mata rantai tak kasat mata antara formasi hantu surgawi dan inti ruang dunia pun putus. Ki spiritual yang dapat diserap formasi tersebut juga semakin merosot karena terdapat perbedaan yang sangat besar antara formasi Ascension Grade 9 dan formasi kelas yang lebih rendah. Sialan, siapa yang berani? Apa itu manusia yang tadi? Bagaimana? Api jiwa Raja Hantu berkobar hebat. Dengan raungan mengerikan yang bahkan membuat dinding mati bergetar, ia mencoba mengaktifkan sisa kekuatan formasi hantu surgawi untuk menambatkan dirinya. Namun hukum itu terus melahap tanpa henti, mengurai akar yang mengikat jiwanya pada tempat perlindungan tersembunyi ini. Dalam waktu 10 detik, tingkatan formasi hantu surgawi dan penjara menara anjlok ke tingkat kenaikan 6, dan tingkat kenaikan 5. Tingkat kenaikan 4, tingkat kenaikan 3. Pada saat itu, sementara jiwa kuno Raja Hantu bangkit untuk melawan, hukum asing itu semakin menguat, tak terlihat namun mutlak, bagaikan penghakiman timbangan yang tak dapat dipecahkan. Urat-urat rune di dinding penjara menara menghitam, lalu retak, seolah kehilangan maknanya. Pusaran abu-abu yang berputar di lantai atas bergetar, dan derit mengerikan menggema di seluruh menara saat ikatan berusia berabad-abad tertekuk. Tidak, apa yang telah kau lakukan? Raungan Raja Hantu menggetarkan rantai besi, wujud hantunya berkobar dengan api hantu yang mematikan saat ia mencoba mengakar lebih dalam kejalinan ruang dunia. Jangan garuk botak. Satu tetes minyak ini tumbuhin 78 rambut malam. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Namun manipulasi nilai kekayaan, yang didorong oleh kekuatan fiksi dan poin pencuri es, menurunkan tingkatan formasi hantu surgawi itu sendiri, menariknya ke bawah ambang batas yang dibutuhkan untuk tetap berlabuh. Pada saat yang menentukan itu, di cekungan besar alam rahasia, semua orang sedang memperhatikan dengan saksama ketika tiba-tiba, rune menyala hidup-hidup saat formasi umpan tampaknya merasakan sesuatu. Sekarang, suara es yang gugup namun bersemangat bergema di sekitar. Di dalam cincin luar angkasa dunia,
ruang itu sendiri bergetar saat riak spasial tak kasat mata meledak dari cincin luar angkasa dunia di bawah kemauan S. Seluruh menara penjara, yang dulunya menyatu sempurna dengan ruang dunia, tiba-tiba berguncang. Fondasi di bawah kurungan-kurungan itu retak, debu dan kabut tipis mengepul saat lantainya sendiri terpisah dari sisa permukaan ruang dunia. Orang kurang ajar macam apa yang berani? Suara geram Raja Hantu menggema di setiap lantai menara penjara. Namun, kata-katanya lenyap ditelan gemuruh-gemuruh ruang yang terkoyak. Dalam sekejap, bangunan besar menara itu diselimuti oleh pusaran hitam pekat yang berputar, bagaikan mulut hantu yang menelan seluruh bangunan kuno itu. Rantai putus, rune meledak menjadi titik-titik cahaya hantu yang sekarat, dan fondasi penjara menara, yang dibangun di dalam cincin luar angkasa dunia itu sendiri, tercabut, meninggalkan kekosongan yang kasar dan menganga di tempatnya berdiri. Tepat pada saat itu, rune pada formasi lure yang kolosal menyala menjadi cahaya ungu menyilaukan yang bercampur perak dingin. Udara jurang bergetar, dan sosok-sosok berjubah di sekitarnya bersiap, jubah mereka berkibar seiring tekanan spasial yang melonjak. Tiba-tiba, ledakan. Sebuah massa hitam menjulang tinggi muncul tepat di jantung cekungan. Menara penjara, yang kuno dan retak, menghantam kenyataan dengan gempa dahsyat yang mengguncang tebing-tebing terjal dan membuat kabut jurang bergolak menjadi pusaran air. Petir menari-nari di atas batu yang menghitam, dan rune-rune hantu yang sekarat berhamburan lemah di permukaannya. Udara berbau kiroh yang terbakar dan membusuk, seolah-olah menara itu telah direnggut dari kematian itu sendiri. Di sisi lain, sosok S secara otomatis muncul di tepi formasi umpan begitu target yang sebenarnya telah terkekang. Dewan juga mengatur langkah pengamanan ini karena mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada S. Mata S bersinar dengan cemerlang sementara jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan saat ia melihat menara penjara yang menjulang tinggi, yang tampak sama sekali tidak seperti kemegahannya sebelumnya. Pada saat ini, S dengan cepat berkata dalam benaknya, berhenti menggunakan manipulasi nilai kekayaan dan kerja bagus, Pixie. Bab 1465, Formasi Hantu Surgawi. Hening sejenak saat para Duke, Duchess, dan puluhan Abyssal Grand Lord serta Abyssal Lord yang berkumpul menyaksikan menara besar itu terbenam, setengah tenggelam ke dalam batu retak di cekungan. Pada saat itu, S juga menginstruksikan Pixie untuk berhenti menggunakan manipulasi nilai kekayaan. Menara yang rusak itu mulai kembali berkilau. Akan tetapi, karena fondasi menara itu dibangun dan hampir menyatu dengan cincin luar angkasa dunia, setelah S dengan paksa mencabutnya, fondasinya rusak, dan menara itu tidak dapat kembali ke kejayaannya semula. Namun hal itu tidak berlaku bagi formasi hantu surgawi, karena ia selalu berada di lantai 8 menara, bersama dengan Raja Hantu. Menara ini dibangun seperti tubuh tiruan atau cangkang luar formasi hantu surgawi, yang memungkinkan Raja Hantu untuk memanfaatkan formasi hantu surgawi dengan ki spiritual. Menara ini juga berfungsi sebagai fasilitas penyembuhan bagi Raja Hantu. Meskipun demikian, sekarang menara itu telah rusak parah. Ia telah kehilangan hampir semua fungsinya dan pasokan bagi ki roh yang luas dalam ruang dunia. Namun, pemulihan formasi hantu surgawi bagi Raja Hantu yang sedang putus asa, bagaikan secercah harapan, dan saat formasi hantu surgawi mulai pulih mutunya, Raja Hantu menjadi sangat gembira. Namun, Raja Hantu tidak membiarkan hal itu mengaburkan penilaiannya karena ia tahu ia telah jatuh ke dalam rencana jahat seseorang, dan orang pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah S. Namun, ia sudah melihat S, yang jauh dari cukup untuk melakukan hal seperti ini. Jadi, satu-satunya penjelasan yang terpikirkan oleh Raja Hantu adalah bahwa S telah mengungkapkan keberadaan cincin luar angkasa dunia dan menara itu kepada makhluk yang sangat kuat. Meskipun ia tidak percaya, karena tidak ada orang waras yang akan membocorkan informasi ini dan dengan sukarela menyerahkan begitu banyak harta kepada orang lain. Para kultivator adalah makhluk yang egois, dan kecuali nyawa mereka terancam, mereka tidak akan menyerahkan sumber daya dan harta mereka kepada orang lain. Itulah sebabnya Raja Hantu merasakan kebencian dan kemarahan yang mendalam terhadap S, karena ia telah menghancurkan rencana besarnya. Namun dia tahu tentang kebenarannya, Raja Hantu mungkin telah mati karena marah,
dan dia juga merasa khawatir terhadap S, yang memiliki kekuatan mistis untuk merusak formasi hantu surgawi. S, yang telah mundur jauh dari formasi umpan, juga menyaksikan dengan ekspresi gembira. Ia tidak sempat bertanya berapa banyak TP yang telah ia bakar, karena ia ingin melihat bagaimana Dewan akan menangani Raja Hantu yang terpojok. Dia telah menepati janjinya, dan sekarang Dewan tidak dapat menyalahkannya atas kegagalan mereka, dan Raja Hantu juga tidak akan punya waktu untuk mencarinya. Keheningan itu tak bertahan lama. Dari lantai paling atas, dua api abu-abu menyala tiba-tiba menyala, matanya dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan yang mematikan. Beranikah kau menantang raja ini? Suara Raja Hantu bergema di seluruh alam rahasia saat gelombang padat Ki Roh Hantu membanjiri Baskom. Para anggota Dewan akhirnya bereaksi, dan ekspresi mereka berubah serius dan bermartabat karena sekarang S benar-benar telah membawa Raja Hantu dengan seluruh tempat persembunyiannya ke sini. Semua tanggung jawab mulai sekarang akan berada di pundak mereka. Bahkan Duchess Dread pun tak akan dihukum lagi karena dialah yang bersikeras mempercayai S dan mengatur segalanya. Jadi, sekarang jika terjadi kesalahan, Duchess Dread tak akan disalahkan, melainkan anggota Dewan lainnya. Namun Dewan telah lama bersiap, dan mereka bereaksi cepat saat topeng cermin jurang milik Darkwice Duke berkilauan, dan suaranya yang tua dan dingin memecah kekacauan. Ikat sekarang. Detik berikutnya, puluhan anggota Dewan Evernit berjubah menghantamkan telapak tangan mereka ke monolit rune yang mengelilingi Baskom. Api ungu berkobar ke angkasa, dan rantai besi tebal nan halus muncul dari kedalaman formasi, melesat menuju menara penjara yang baru dipanggil. S, yang telah lama melarikan diri dari tempat kejadian menuju jarak yang lebih aman, memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk melihat kekuatan Dewan Evernit dan juga kekuatan seorang penggarap hantu di alam raja. Saat rantai-rantai besi halus yang mengerikan itu melesat menuju menara yang retak, mantra dingin yang bergema naik dari lantai atas, menggetarkan tulang-tulang Baskom itu. Formasi hantu surgawi, bangun. Ki Roh Hantu, hitam dan sedingin kematian itu sendiri, meletus keluar. Sesaat, badai hantu yang dingin menyapu seluruh alam rahasia, membuat kabut jurang berputar kencang. Menara itu bergetar, retakan-retakan kuno menjalar keluar hingga seluruh bagian batu hitam runtuh. Di bawahnya, sesuatu berdenyut dengan ritme yang mengerikan dan mencekam, formasi rune pucat, hampir sewarna tulang, melingkar dalam pola berputar-putar, hidup dengan cahaya mengerikan. Ledakan. Penjara menara tak mampu menahan tekanan formasi umpan dan gelombang dahsyat akibat kebangkitan formasi hantu surgawi. Dinding batunya meledak keluar, menghujani pecahan-pecahan hitam di lantai Baskom yang retak. Api ungu pada formasi umpan itu padam akibat gelombang kejut, tetapi runenya tetap utuh. Di tengah reruntuhan, melayang sebuah formasi seperti hantu, melingkar, kira-kira seukuran kuali besar, terukir langsung di dada spektral Raja Hantu yang besar. Rune-runenya membentuk pusaran spiral di sekitar tempat jantung makhluk hidup berdetak. Formasi hantu surgawi itu sendiri, tidak lagi tersembunyi, tetapi terekspos dan berdengung dengan kekuatan mematikan dan sebagai roh formasi tersebut, Raja Hantu bagaikan pasukan dari formasi tersebut. Para anggota Dewan terkejut dengan kehancuran tempat persembunyian yang tiba-tiba dan kondisi Raja Hantu yang aneh, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, begitu menara runtuh, suara dingin Duke Darkwice kembali terdengar karena ia tak berani mengalihkan perhatian. Aktifkan segel kedua, sekarang. Puluhan Abyssal Lord dan Abyssal Grand Lord yang berdiri di tepi cekungan langsung bereaksi dan menghantamkan telapak tangan mereka ke monolit rune yang mengambang, sambil menggumamkan mantra yang tidak dapat dipahami. Rune-rune baru menyala dalam spektral ungu, membentuk cincin kekuatan luar. Cekungan yang retak bergetar saat kisi-kisi hukum jurang melonjak keluar. Raja Hantu merasakan tarikan, kekuatan yang asing dan mencekik. Wujud hantunya tersentak, rantai kekuatan yang mengerikan, tak terlihat namun mengikat, melilit formasi hantu surgawi yang terbuka. Namun, tatapan mata Raja Hantu yang membara itu berkilat penuh kebencian yang licik. Jadi, kau ingin mengikat raja ini? Binasa. Meskipun Raja Hantu tidak tahu kekuatan apa yang memiliki formasi seperti itu yang dapat memengaruhi formasi hantu surgawi, dia tahu bahwa jika dia masih menahan diri,
dia akan menghadapi malapetaka yang akan datang hari ini jika dia membiarkan formasi aneh ini, yang menanamkan rasa takut ke dalam fondasi kultivasi hantunya, mengikatnya. Di bawah auman Raja Hantu yang dahsyat, Kiroh Hantu, yang telah disempurnakan hingga mencapai kemurnian yang mengerikan selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, mengalir deras keluar. Rune-rune yang berputar-putar pada formasi hantu surgawi menyala, bersinar seperti tulang yang diterangi cahaya bulan. Gelombang kejut hawa dingin yang mematikan menyapu seluruh cekungan, dan rune formasi umpan mengerang di bawah tekanan yang mustahil. Retakan muncul di batu baskom, api ungu menyala rendah, dan bahkan udara itu sendiri bergetar seolah menjerit. Untuk pertama kalinya, para adipati dan adipati wanita yang berkumpul merasakan getaran alarm yang nyata. Suara Enchantress Demon Duchess, tidak seperti nada main-mainnya sebelumnya, terdengar tajam dan dingin, bergema menembus kabut jurang. Dia mungkin menggunakan kemampuan Raja Abisal untuk melawan hukum secara langsung. Perkuat segelnya, jangan biarkan runenya runtuh. Iya, Duchess yang menakutkan, dan Duke Tengah Malam mengangkat tangan mereka. Hukum abisal melilit anggota tubuh mereka saat mereka memproyeksikan kekuatan hitam pekat ke dalam formasi. Namun, yang membuat Raja Hantu menegang karena terkejut bukanlah kekuatannya itu sendiri. Mereka tidak menggunakan ki spiritual, apa ini ki aneh? Raja Hantu yang telah lahir dan mempelajari cara kultivasi surga kenaikan fana, akhirnya menyadari ki roh jurang yang aneh, dan itu terasa salah dan asing. Dia akhirnya menyadari bahwa itu bukanlah ki roh ataupun sihir yang dikenalnya, tetapi sesuatu yang dingin, ganas, dan tidak dapat dipahami, yang sepenuhnya berlawanan dengan ki roh. Kesadaran itu menghantam Raja Hantu bagai hantaman, di mana aku? Apa ras ini yang menggunakan ki roh aneh ini? Rasanya seperti sebuah kebenaran yang mengerikan tiba-tiba terungkap, tetapi Raja Hantu tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, dan kesadaran itu justru membuatku semakin khawatir dan putus asa untuk melarikan diri dari tempat ini. Ia bahkan melupakan es dan harta karun keduanya yang paling berharga, cincin luar angkasa dunia. Rune yang berputar-putar di dada hantu miliknya menyala sepenuhnya, menghasilkan bayangan spektral yang seakan menggigit realitas itu sendiri, formasi hantu surgawi, penghancur jiwa. Tombak berkekuatan hantu murni melesat dari formasi, menghantam rune inti formasi umpan. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba, api ungu berkobar, dan baskom bergetar hebat. Puluhan penguasa jurang terhuyung, rantai spektral mereka tertekuk akibat serangan yang tak terduga. Tahan formasi, perkuat simpul selatan. Suara teriakan bercampur dengan angin menderu saat para penguasa jurang menuangkan lebih banyak ki roh jurang ke dalam rune yang retak. Namun, seperti halnya Raja Hantu, mereka juga tidak mengenal teknik Raja Hantu dari surga kenaikan fana, yang merupakan produk dari sistem kultivasi yang sepenuhnya berbeda. Serangan itu menyerang kelemahan yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Bab 1466, Raja Iblis Semalam. Tepat ketika formasi umpan berada di ambang kehancuran, rune berkelap-kelip dan rantai spektral terurai di bawah serangan liar Raja Hantu, dan saat berikutnya. Getaran rendah nan mengerikan berdenyut di alam rahasia itu, bahkan mengguncang pegunungan terjal di Cakrawala. Dari atas cekungan, kabut arang yang berputar-putar tersibak, menampakkan bayangan raksasa yang turun seolah-olah ruang angkasa itu sendiri telah melengkung sesuai keinginannya. Sesosok muncul, diselimuti kabut tebal yang melayang hingga terasa hampir padat. Meski tak menjulang tinggi, kehadirannya seakan mendistorsi udara retak di sekitarnya. Riak-riak kekuatan jurang menyebar, membelokkan dan melengkungkan bahkan kilat yang membelah langit. Sosoknya tersembunyi sebagian besar di balik kabut hitam yang hidup, tetapi sekilas terlihat wajahnya yang sangat pucat, samar-samar ditandai dengan tanda-tanda rahasia yang tampak mengalir seperti tinta hidup. Mata sedalam kekosongan tak berujung, seperti jurang, berkilauan dengan kecerdasan kuno dan kekejaman yang tenang. Tanduk setan hitam mencuat dari dahinya, berkilau dengan kilau berminyak, dan diadem gelap, berbentuk seperti mahkota berduri, melayang tepat di atasnya, tak pernah benar-benar bersentuhan. Jubahnya, yang ditenun dari sutra yang lebih gelap dari tengah malam, tampak hidup saat melingkar di belakangnya seperti anggota tubuh binatang buas, yang melayang di udara.
Bahkan tanpa mengangkat tangan sekalipun, auranya telah menghancurkan wilayah di sekitarnya, batu cekungan yang retak berderit, kabut arang mundur, dan rantai spektral formasi umpan menjadi stabil, menjadi hampir seperti kristal dalam kekuatan barunya. Raja Iblis Malam akhirnya bertindak dan hadir di panggung. Pada saat itu, bayangan Raja Hantu berkobar. Api abu-abu di rongga matanya menyusut menjadi titik-titik kecil yang berkedip-kedip karena dia sangat akrab dengan kehebatan ini. Ini buruk, ini, seorang Raja Kenaikan. Namun ada sesuatu tentang Raja ini yang memberinya perasaan asing, familiar namun tak terduga. Sebuah kesadaran mengerikan menusuk jiwa Raja Hantu, kira orang ini juga seperti bajingan-bajingan gila itu. Ki aneh apa ini? Kemana tikus kecil itu mengirimku? Mereka bahkan punya Raja Kenaikan di antara mereka. Raja Hantu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum pernah ia merasakan aura yang begitu mengerikan dari seorang Raja Kenaikan. Perasaan menindas itu dingin dan melahap. Untuk pertama kalinya, bayangan Raja Hantu bergetar karena naluri ketakutan. Pada saat ini, kabut jurang di sekitar Raja Iblis Malam bergejolak saat bibir tipisnya melengkung membentuk senyum yang menyeramkan. Hampir geli, kurasa aku tak sanggup berdiri lagi. Tapi karena Monles telah memberiku seorang kultivator hantu, mangsa langka. Aku harus berterima kasih padanya nanti, dan murid kecilnya. Mata iblisnya melirik sebentar ke arah es, yang merasakan jiwanya mendingin di bawah tatapan biasa itu, karena telah memberikan materi yang begitu bagus ke wilayahku. Mata para anggota dewan dipenuhi dengan rasa hormat karena, kecuali para raja setengah abisal, itulah pertama kalinya mereka melihat eksistensi legendaris dari seorang Raja Abisal, suatu entitas yang berdiri di puncak Abyss of Wandering Souls dan salah satu dari 3 Raja Abisal Dewan Evernit. Di sisi lain, para Raja setengah Abisal merasa malu karena mereka tidak mampu mengurus Raja Hantu, yang jelas-jelas tidak dalam kondisi puncaknya, dan menggunakan suatu formasi tak dikenal sebagai media untuk menyalurkan kekuatannya. Kecuali Duchess yang menakutkan, matanya berbinar penuh kekaguman dan kegembiraan karena ia tahu ia telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Dewan, dan Raja Iblis Malam tampak sangat senang. Ia tahu ia akan dihadiahi dengan berlimpah oleh Dewan dan Raja Iblis Malam. Di sisi lain, Es berusaha keras menyembunyikan kehadirannya sebisa mungkin karena ia punya firasat bahwa Raja Iblis Malam mungkin lebih kuat daripada Raja Kekayaan, dan kemudian ada ucapannya yang aneh tentang Raja Hantu, yang membuat Es merasa tidak nyaman. Tanpa basa-basi, Raja Iblis mengangkat satu tangan pucatnya, dan pusaran kiroh jurang muncul. Dari dalamnya, sebuah tungku pertempuran muncul. Tungku pertempuran itu pendek, tampaknya terbuat dari platinum hitam pekat, dan dipenuhi wujud-wujud mengerikan jiwa-jiwa yang terpelintir dan menjerit. Tutupnya berbentuk seperti rahang iblis yang mengaum, dan rune hukum aneh merayap seperti cacing di permukaannya. Di dalamnya, api pucat dan spektral berkelap-kelip gelisah, disulut oleh jiwa-jiwa yang terikat tak terhitung jumlahnya. Raja Iblis menatap Raja Hantu dan berkata, suaranya rendah dan dingin, yang hanya bisa didengar oleh Raja Hantu, ini adalah tungku pemakan hantu. Sebuah harta karun yang lahir dari ras hantu. Aku telah memurnikannya dan memberinya makan dengan jiwa para pembudidaya hantu yang telah kuburu dan hancurkan secara pribadi. Mata iblisnya berkilat penuh harap, dan tungku pemakan hantu bergetar hebat. Tapi, tak peduli berapa banyak kultivator ras hantu yang dilahapnya, Raja Hantu berada di level yang berbeda. Sudah lama sekali aku tak menemukan Raja Hantu untuk dilahap tungkuku. Tapi kau juga unik, karena aku bisa melihat jiwamu telah menyatu dengan roh harta karun formasi roh jurang. Namun, aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, dan mengapa fluktuasi ki-nya begitu berbeda. Meskipun begitu, kau hanyalah hantu masa lalu yang menolak mati dan terus berjuang untuk hidup, jadi kau akan menjadi katalisator untuk menyempurnakan tungku ini lebih lanjut. Aku tidak lagi membutuhkanmu untuk ditangkap hidup-hidup karena kau sudah menghancurkan formasi itu. Jadi, jiwamu saat ini jauh lebih berharga dengan formasi itu. Raja Hantu terkejut, karena ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Raja Iblis Malam, menyempurnakan para penggarap hantu, karena dalam benak Raja Hantu, ia adalah satu-satunya penggarap hantu yang pernah ada di surga kenaikan fana. Seiring waktu,
semua orang telah melupakan teror yang dibawanya di masa kejayaannya. Namun, seluruh situasi ini telah lama melampaui pemahaman Raja Hantu, dan setelah mendengar kata-kata penghinaan dari Raja Iblis, dan kemudian diperlakukan hanya sebagai materi oleh pihak lain, Raja Hantu menjadi sangat marah. Lagi pula, saat ia berada di puncak, bahkan Raja Kenaikan pun tidak berani menghadapinya sendirian, namun Raja Kenaikan yang sendirian dan tidak dikenal ini berani memperlakukannya seperti material. Lebih jauh lagi, Raja Hantu tahu bahwa melarikan diri hampir mustahil dilakukan karena formasi umpan masih utuh dan kedatangan Raja Kenaikan. Pada saat ini, formasi hantu surgawi yang terekspos di jantung hantu Raja Hantu berdenyut hebat, mencerminkan amarah dan kebenciannya. Kamu, junior yang sombong, kamu berani. Suara Raja Hantu yang biasanya sedingin kematian, kini bergetar karena ngeri dan murka. Namun Raja Iblis sama sekali tidak gentar, berjuanglah sesuka hatimu, ucapnya lembut. Pada akhirnya, jiwamu adalah milikku. Suara Raja Iblis, rendah dan tenang, seakan bergema langsung di dalam bayangan Raja Hantu. Pada saat itu, dua api abu-abu di mata cekung hantu Raja Hantu berkobar hebat, meliuk-liuk menjadi spiral tajam dengan niat membunuh. Formasi hantu surgawi yang terekspos, bersarang di dalam jantung hantu miliknya bagai inti iblis, berkobar dengan cahaya yang mengerikan, rune-rune hidupnya berputar dan melolong dalam amarah yang sunyi. Kau pikir raja ini akan jatuh semudah itu? Sebuah jeritan memekakkan telinga meletus, mengguncang udara di alam rahasia itu. Kiroh pucat dan dingin melonjak keluar bagai gelombang pasang, bertabrakan dengan hisapan ungu formasi umpan. Dari reruntuhan batu menara, rantai-rantai spektral melesat dengan liar, dikerahkan oleh murka Raja Hantu. Formasi umpan bergetar di bawah serangan tanpa henti, retakan menjalar di rune kunonya, api ungu menyembur dan menyemburkan percikan api, dan rantai spektral yang mengikat menara menegang dan mengerang. Pada intinya, hantu Raja Hantu yang menjulang tinggi dan dimahkotai kabut kematian yang compang camping, tampak seperti monster sekarat yang berjuang melawan kehancuran yang tak terelakkan. Namun Raja Iblis malam berdiri tak bergerak, menyaksikan keputusasaan Raja Hantu dengan ketenangan yang aneh dan lapar. Pada saat ini, tangannya yang pucat terangkat, ruang bergetar, beriak seperti air hitam. Sebuah rune jurang, begitu dalam dan rumit hingga seolah terukir dari kehampaan, mekar di telapak tangannya, dan ia menamparkan rune itu ke tungku. Tungku pemakan hantu telah dibangunkan di bawah kehendak Raja Iblis malam. Tungku pemakan hantu membubung tinggi ke udara, rune merayap bagai serangga lapar di permukaannya. Dari rahangnya yang menganga, sulur-sulur kiroh jurang menerjang Raja Hantu bagai ular hidup. Raja Hantu langsung bereaksi dan menggunakan formasi hantu surgawi untuk melawan tungku pemakan hantu. Namun sayang, seperti yang dikatakan Raja Iblis malam, Raja Hantu tidak lagi seperti dulu, dan melawan Raja Abisal yang telah sepenuhnya menggunakan harta roh Abisal kelas 9 lainnya, perjuangannya tidak berlangsung lama. Sulur-sulur itu dengan cepat menembus formasi hantu surgawi dan melilit bayangan Raja Hantu bagaikan rantai hidup. Formasi umpan itu juga berperan penting dalam melemahkan perlawanan Raja Hantu, yang ditopang oleh Raja Iblis. Baskom bergemuruh, dan api ungu membumbung tinggi, menyatu dengan sulur-sulur spektral tungku. Sang Raja Hantu akhirnya menyadari bahwa hari ini adalah hari di mana ia akan binasa. Kegilaan dan kebencian yang mendalam menyelimuti pikirannya saat suaranya yang dipenuhi kegilaan dan keputusasaan bergemuruh. Jika raja ini harus binasa, maka kalian semua akan binasa bersamaku. Bab 1467, Memurnikan Raja Hantu. Jika raja ini harus binasa, maka kalian semua akan binasa bersamaku. Saat berikutnya, pusaran kiroh hantu berputar mengelilingi formasi hantu surgawi di dadanya, mengumpulkan kekuatan untuk ledakan terakhir yang mematikan yang dapat menghancurkan formasi umpan yang dimaksudkan untuk menahannya. Melihat Raja Hantu telah terpojok dan sekarang berniat menyeret semua orang bersamanya, 5 Raja Setengah Abisal langsung bereaksi. Semuanya mundur sekarang. Para anggota Dewan Berjubah juga merasakan gawatnya situasi dan, tanpa ragu-ragu, melarikan diri ke segala arah, mengetahui bahwa Raja Iblis malam tidak membutuhkan mereka dan dapat menangani Raja Hantu sendirian, karena yang pertama telah mendorong yang terakhir ke ambang kematian.
Retakan muncul seiring rantai yang mengikat Raja Hantu melebar. Rantai jurang itu tampak melemah, dan ikatan spektral putus akibat upaya bunuh diri Raja Hantu. Saat rantai jurang melilit lebih erat, hantu Raja Hantu melolong, suara kasar yang menyayat jiwa menggema di alam tandus itu, terkutuklah kau. Bahkan dalam kematian, Raja ini takkan dilupakan. Mata hitam berkilauan bagai malam tak berujung, Raja Iblis Malam berbisik dengan nada mengejek, berjuang, berteriak, membenci, itu hanya akan memurnikan jiwa ras hantu dengan lebih sempurna. Mulut tungku pertempuran itu melebar menjadi rahang hitam, rune jurang berkelebat dengan cemerlang saat ia bersiap menyeret jiwa Raja Hantu yang melawan dan formasi hantu surgawi yang menyatu itu sendiri, mengubah formasi yang tak tertandingi, menjadi bahan bakar untuk jurang. Tungku pemakan hantu bergetar di udara, rune jurang berdenyut seperti jantung hidup saat ia menarik hantu Raja Hantu. Cekungan itu bergetar akibat benturan kekuatan seni hantu kuno dan kehalusan jurang, sementara udara beriak dengan gema ratapan yang dingin. Di dalam mulut hitam yang menganga, bayangan Raja Hantu berkobar hebat. Roh Ki Kelabu, dipenuhi dengan kebencian, menyerang sulur-sulur jurang. Ledakan, 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 tungku bergetar hebat akibat setiap benturan. Lengan-lengan spektral Ki Roh Hantu mencakar, mengikis dinding tungku, meninggalkan goresan-goresan dangkal sebelum dirajut kembali oleh pusaran rune jurang. Mata cekung Raja Hantu menyala dengan penuh perlawanan, Raja ini telah melahap ribuan, puluhan ribu. Kau pikir aku akan dilahap juga? Tubuh hantunya, yang dulunya semi-transparan, berubah menjadi lebih padat dan gelap, menyerap setiap helai Ki Roh Hantu. Formasi hantu surgawi, yang bersarang di hatinya, bersinar lebih terang dari sebelumnya, bagaikan matahari yang sekarat yang mengumpulkan kekuatan untuk ledakan terakhir. Di balik permukaan tungku, Raja Iblis Malam mengamati, tak bergerak, tanpa ekspresi. Namun, di mata iblisnya berkilau kepuasan yang samar dan mencekam, bagaikan tukang daging yang sedang mengamati daging berharga sebelum disembelih. Dengan gerakan yang lambat dan hati-hati, dia menggambar satu rune jurang di udara. Rune tungku itu menyala dengan warna ungu kehitaman, dan ruang di dalamnya tiba-tiba menyusut. Hantu yang mengerikan itu, yang terperangkap di tengah aumannya, ditekan ke dalam oleh kekuatan jurang yang sangat besar. Aaaagh. Jeritan Raja Hantu, yang cukup tajam untuk menusuk jiwa, menggema di seluruh alam rahasia. Suaranya saja membuat jiwa para penguasa jurang berjubah gemetar, beberapa bahkan terhuyung mundur. Darah gelap menetes dari sudut mulut mereka. Di sisi lain, dari tepi baskom, Es yang sedari tadi memperhatikan segala sesuatu dengan pupil matanya sedikit mengecil, melihat Raja Hantu dan formasi mengerikan yang begitu mudah berubah menjadi mangsa, membuat hatinya merinding. Jadi, inilah kekuatan Raja Abisal dari Abis. Bahkan Raja Hantu itu, meskipun terluka dan kondisinya tak sempurna, ternyata tak lebih dari sekadar persembahan untuk memurnikan satu harta Raja Abisal dari ras iblis Abisal itu. Es memiliki perspektif baru tentang kekuatan Dewan Evernit, yang juga menjadi target seri misi Abis. Jika sebelumnya ia berpikir bahwa memasuki markas Dewan akan mempermudah misi, keyakinan itu kini telah berubah total. Ia tahu jika ia membuat kesalahan sekecil apapun dan menarik perhatian para Raja Abisal dari Dewan Malam Abadi, ia tak punya pilihan selain lari. Kini, ia ingin segera mempelajari teknik ras Veilbond agar bisa bersembunyi lebih saksama. Pada saat ini, suara kecil Pixie bergema di benaknya, serius meskipun biasanya dia bersikap main-main. Tuan kecil, kalau kau bisa mendapatkan tungku perang itu untukku. Es terkejut dengan permintaan Pixie yang tak terduga, dan tak kuasa menahan diri untuk membalas dengan sinis, tentu, kenapa tidak? Biar aku saja yang pergi dan bertanya kepada Raja Abisal apakah dia bersedia memberikannya kepadaku. Aku tidak menyuruhmu untuk mendapatkannya sekarang, tapi kalau ada kesempatan nanti, cobalah untuk merebutnya. Aku tahu kamu bisa, aku mendukungmu. Pixie menyemangati. Kenapa kau menginginkan benda itu? Seorang cetak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu karena Pixie pernah meminta penguasa keseimbangan Equilux sebelumnya. Dan sekarang ia menginginkan tungku pertempuran Raja Iblis. Karena dia tahu sifat Pixie,
Tidak sulit untuk menebak kalau dia sedang merencanakan sesuatu. Tapi sekarang dia sudah terikat padanya, dia tidak bisa menyakiti atau berbuat jahat padanya, jadi dia tidak bertanya lebih jauh dan memberinya kebebasan, sama seperti anggota rumahnya. Namun, Pixie tidak mengungkapkan apapun dan menjawab dengan nada bercanda, "Jangan khawatir, aku akan memberitahumu nanti. Lakukan yang terbaik." S menggelengkan kepalanya frustrasi dan tidak berkata apa-apa. Ia fokus menyaksikan apa yang tak terelakkan, karena Raja Hantu sudah ditakdirkan mati, dan Raja Iblis Malam terlalu kuat bahkan untuk memberinya kesempatan melawan. Saat itu, di dalam tungku yang sudah rusak dan hampir hancur, suara Raja Hantu berubah rendah, hampa, namun tetap keras kepala dan penuh kebanggaan. "Meskipun aku tidak tahu siapa kau, aku tahu kau pada akhirnya akan berakhir sengsara sepertiku." Mata hantu miliknya menatap tajam ke arah Raja Iblis melalui celah yang semakin mengecil di tungku perapian, dan sebuah cahaya aneh dan mendalam muncul di mata mereka sebelum menghilang. "Ingat kata-kataku, kebencianku." Kutukan terakhir yang penuh kebencian dari hantu yang sekarat bergema seperti lonceng pemakaman di dalam kepala Raja Iblis Malam Hari, dan kerutan halus muncul di wajahnya. Akan tetapi Raja Iblis Malam Hari tidak berkutat pada kata-kata lawan yang sekarat, dan jari-jarinya sedikit melengkung. Dentang, mulut tungku itu tertutup rapat. Semua cahaya dari formasi hantu surgawi lenyap di dalamnya, dan kehadiran Raja Hantu pun lenyap di telan bumi. Rune ungu hitam itu menjadi cerah, lalu menjadi tenang, saat jiwa di dalamnya dimurnikan, diserap untuk memberi makan rasa lapar tungku yang mengerikan sebelum satu ratapan teredam keluar bahkan sebelum itu pun mati. Keheningan menyelimuti cekungan. Angin kencang mereda. Rantai-rantai jurang terurai menjadi butiran-butiran cahaya ungu yang melayang. Raja Iblis Malam menurunkan tangannya, tungku itu melayang patuh di sampingnya, kini berdengung dengan energi dan warna yang lebih dalam dan lebih jahat. Tatapan matanya yang jahat menyapu para anggota dewan yang berkumpul, para duke, duces, dan akhirnya tertuju pada duces yang menakutkan. Senyum samar dan ambigu muncul di wajah Raja Iblis Malam. "Kau hebat, duces yang menakutkan. Kau boleh mengambil hadiahmu setelah kembali ke Suaka Malam. Aku akan memberimu kesempatan untuk mencari pencerahan dariku kapanpun kau siap melangkah ke alam Raja Abisal." "Terima kasih atas bantuan ini, Yang Mulia." Mata sang duces yang menakutkan berbinar-binar karena kegembiraan dan kegembiraan, lalu ia segera membungkuk ke arah Raja Iblis Malam sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, para duke dan duces lainnya dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu karena mereka mungkin tidak peduli dengan hadiah dewan. Hadiah yang diberikan oleh Raja Abisal tidak ada bandingannya, dan mereka semua tahu bahwa Dread Duchess akan membuat kemajuan besar dalam perjalanannya menuju Raja Abisal dengan hadiah itu. Raja Iblis Malam tidak bereaksi banyak, tatapannya beralih lagi lalu tertuju pada S. S langsung merasakan persepsi yang mendalam namun mengerikan terkunci padanya, dan dia merasa seolah-olah ada binatang haus darah yang sedang menatapnya. "Murid dari Raja Pengembara Tanpa Bulan, sampaikanlah rasa terima kasihku, Raja Iblis Malam, kepada gurumu, dan sampaikanlah bahwa aku secara pribadi telah mengundangnya untuk minum. Kalian juga akan mendapatkan semua hadiah yang pantas, dan Dewan akan menjaga kalian selama kalian tetap berada di wilayah Dewan." Raja Iblis Malam berjanji dengan murah hati, karena ia sedang dalam suasana hati yang baik setelah melahap Raja Hantu dengan formasi yang kuat. Itulah sebabnya, karena eslah yang memberinya harta karun kecil ini, Raja Iblis Malam tidak akan pelit padanya. Belum lagi Raja Pengembara Tanpa Bulan adalah seseorang yang ingin berteman dengan Dewan sejak lama karena peluangnya, seperti Raja Hantu yang tampaknya juga ditemukan oleh Raja Pengembara Jurang. Saat berikutnya, Raja Iblis Malam menghilang tanpa jejak tepat saat ia muncul, dan tekanan pada S juga hilang. Lega, S menundukkan kepalanya sedikit, tampak hormat dan penuh hormat kepada Raja Iblis Malam yang murah hati. Meski begitu, dalam hatinya, dia merasa beruntung karena Raja Iblis Malam tidak menggunakan indera jurangnya yang kuat padanya, mungkin karena dia yakin setelah S menyerahkan Raja Hantu itu di atas piring perak. Bab 1468, akhirnya menetap. Saat Raja Iblis Malam pergi, para anggota Dewan menghela napas lega karena tekanan dari Raja Abisal terlalu berat untuk ditanggung, dan mereka takut melakukan kesalahan.
Duchess yang menakutkan adalah yang paling tenang di antara mereka semua, dan ia memandang ke arah para duke dan duchess lainnya lalu menyeringai, "Baiklah, semuanya, pekerjaan kita belum selesai. Kumpulkan apapun yang tersisa dan telusuri sisa-sisa tempat persembunyian Raja Hantu. Jika ada yang mencurigakan, kumpulkan dan serahkan ke Dewan." Kecuali Raja Setengah Abisal, anggota Dewan lainnya segera membungkuk tanda mengiyakan dan mulai membersihkan medan perang. Meskipun formasi umpan masih utuh, begitu Raja Iblis Malam berhenti mengoperasikannya, retakan mulai muncul. Jelas, jika bukan karena basis kultivasi Raja Iblis Malam yang mendalam, formasi umpan itu pasti sudah dihancurkan sepenuhnya oleh Raja Hantu. Meskipun demikian, karena formasi tersebut masih utuh, ia dapat diperbaiki, dan mereka tidak perlu menghabiskan banyak sumber daya untuk membangunnya kembali. Terlebih lagi, penjara menara itu merupakan harta karun bermutu tinggi, dan bahkan dalam keadaan hancur berkeping-keping, ia tetap sangat berharga, karena semua telah menyaksikan bagaimana Raja Hantu menggunakannya dengan formasi hantu surgawi dan hampir menghancurkan formasi umpan. Mengenai pendapat para duke lainnya, mereka berpura-pura seolah-olah mereka tidak ada. Lagi pula, semua orang telah menyaksikan sendiri betapa senangnya Raja Iblis Malam terhadap Duchess yang menakutkan. Mereka semua tahu dia akan segera naik pangkat di lingkaran raja, dan dia bahkan mungkin telah melampaui Duke Tengah Malam dan Duke Bijak Kegelapan setelah dia menerima ajaran Raja Iblis. Yang mulia, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu bersama Nomad. Mengenai hadiah Nomad, undangan Evernith Sanctuary, silakan kirimkan ke kerajaan saya. Saya akan mengantarnya langsung ke Evernith Sanctuary, ujar Dread Duchess sambil tersenyum. Ia tidak lagi bersikap cemas dan telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Lagi pula, hasilnya sudah di depan mata semua orang, sekarang ia tidak perlu takut akan serangan balik dari King Circle, dan mereka pun tidak akan berani menghalanginya. Lakukan sesukamu. Duke Tengah Malam menggerutu dan pergi setelah melirik es sejenak. Kau memang telah berjasa besar bagi Dewan dan Raja Iblis Malam. Mohon terus dukung Dewan, kata Duke Darkwize tanpa ekspresi, dan tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya dipikirkannya sebelum ia menatap es dan mengangguk. Kau juga harus tampil baik, Nomad muda. Saat kau mengunjungi Sanctuary, datanglah dan kunjungi aku di Aula Catatan Malam. Aku akan memberimu kesempatan. Es terkejut karena ia tak menyangka akan mendapatkan rezeki nomplok ini, tetapi ia tetap waspada terhadap Darkwize Duke yang misterius ini. Meskipun demikian, ia segera berterima kasih kepada Duke atas bantuannya. Darkwize Duke berubah menjadi kabut halus dan pergi menuju pusat formasi umpan. Namun, tanpa diduga, Enchantress Demon Duchess tiba-tiba melompat ke arah Dread Duchess dan memeluk erat Dread Duchess, lalu berkata dengan nada manja, "Kak Faratia, bagaimana kalau aku mengajaknya bermain?" "Siapa kakak perempuanmu, dasar nenek sihir?" Sang Duchess yang mengerikan menggigil seakan-akan seekor tikus telah bertemu seekor kucing, dan dengan cepat melepaskan diri dari cengkeramannya. Tolong jaga sopan santun, Tuan Duchess." Ia terdengar frustrasi sambil cepat-cepat mencari alasan, "Merupakan suatu kehormatan bagi kerajaan saya untuk menampung Anda, Tuan Duchess. Tapi kita tetap perlu izin untuk memasuki wilayah masing-masing. Selama Dewan mengizinkannya, Anda dipersilakan kapan saja." Duchess yang ditakuti tidak mengarang cerita, memang benar. Raja Setengah Jurang tidak bisa memasuki wilayah Raja Setengah Jurang lainnya tanpa izin Dewan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Dewan Malam Abadi. Sang penyihir iblis Duchess tak dapat membantah pernyataan ini, jadi dia hanya bisa bersikap manja seperti anak kecil dan menghentakkan kaki di tanah. "Jangan khawatir, karena sekarang kau akan pergi ke tempat suci. Aku akan menemuimu di sana." "Kumohon jangan." Dread Duchess berdoa dalam hati, namun masih mampu menampilkan senyum sopan, yang dipaksakan. Sang penyihir iblis Duchess kemudian menatap es, membuat es gemetar karena dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Wanita ini berbahaya. "Hehehe, kawan kecil, kita akan bertemu lagi." Sang penyihir iblis Duchess tidak mencoba melakukan apapun karena sang Dread Duchess sangat waspada terhadapnya, dan dia mungkin akan bertindak sembrono, dia sangat licik dan cerdik. Sedangkan Duke Mayat,
Ia dengan sopan berbincang-bincang dengan Duchess yang menakutkan dan pergi tanpa melihat S. Ia tampak malu-malu dan takut pada Duchess yang menakutkan. Sang Duchess yang menakutkan mendesah dengan sedikit kelelahan, tetapi ketika ia menatap S, kegembiraan di hatinya membuncah. Ia pun bergegas menghampirinya dan berkata, "Kau telah berjasa besar kepadaku kali ini. Jangan khawatir, aku akan meminta lebih banyak hadiah darimu dan secara pribadi akan pergi bersamamu ke tempat suci. Jangan bilang dia akan terus bersamaku mulai sekarang." S tiba-tiba punya usulan buruk tentang sikap baru Duchess yang menakutkan itu terhadapnya. Tapi dia tidak bisa begitu saja menyuruhnya mundur. "Aku sangat tersanjung, tapi kau tak perlu terlalu repot. Aku bisa melindungi diriku sendiri," ujar S dengan hormat. Sang Duchess yang menakutkan mencibir seolah tersinggung oleh kata-katanya. "Apa? Kau tidak puas ditemani Duchess ini? Atau mungkin kau lebih suka ditemani murid kecilku?" S segera menyangkal ketika merasakan hawa dingin samar memancar dari Duchess Dread ketika ia menyebut Eva, dan menyangkal, Tidak, aku tidak akan berani. Nona Evil Diva terlalu baik untukku, dan aku tidak pantas untuk orang seperti dia. Asalkan kau tahu." Sang Duchess yang menakutkan mengangguk, sangat senang dengan kesadaran diri S. Namun, hal ini justru membuat S tidak senang dan kesal, dan ia ingin menyatakan statusnya yang sebenarnya sebagai suami Eva. Namun, ia hanya bisa menderita dalam diam. Setelah itu, Dread Duchess membawa S kembali ke Simpul Cabang dan kembali ke kerajaan Obsidian Myriad. "Undangan suaka semalam akan membutuhkan waktu untuk sampai, kalian boleh kembali ke ruang kultivasi yang sama. Setelah semuanya beres, aku akan menemui kalian. Aku juga punya beberapa urusan yang harus diselesaikan sebelum aku pergi ke suaka." Sang Duchess yang mengerikan memberi instruksi sebelum mengirim S pergi, dan sang penjaga gudang sudah menunggunya di balik pintu ruang bawah tanah rahasia. S sangat senang bisa menjauh dari Dread Duchess karena dia ingin memeriksa World Space Ring lagi, dan juga ingin mulai mempelajari teknik Ras Veilbond sesegera mungkin. Sang penjaga gudang tidak menanyakan apa yang terjadi setelah S pergi bersama Duchess yang ditakuti, tetapi S dapat mengatakan bahwa sang penjaga gudang tampak lebih hormat kepadanya daripada sebelumnya. Begitu S kembali ke ruang kultivasi di dalam Duskheimer Vault, dia segera mulai memeriksa World Space Ring. S sedikit mengernyit saat melihat lubang besar di tengah ruang dunia yang ditinggalkan oleh penjara menara, dan beberapa ramuan roh di dekat menara telah hancur atau rusak. Bukan hanya itu saja, susunan khusus di sekitar ladang tanaman roh juga tampaknya berhenti berfungsi, dan kolam nektar roh mengering 10%, yang merupakan hasil dari perjuangan Raja Hantu untuk menjaga menara penjara di dalam ruang dunia, membuat S semakin membenci Raja Hantu. "Yah, meskipun kau kehilangan sekitar 35% harta karun di dalam cincin angkasa dunia, dan harta karunnya juga rusak, kau tetap mendapatkan lebih banyak daripada yang mungkin kau dapatkan jika Raja Hantu itu ada di angkasa dunia, kan?" Seolah merasakan ketidaksenangan S, Pixie tiba-tiba muncul di dunia luar dan menghiburnya. Ekspresi S membaik karena Pixie benar adanya, dan dia telah membalas dendam pada Raja Hantu sekaligus mengambil untung dari bencana yang menimpanya. Terlebih lagi, melihat Pixie, S tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya dengan tegas, berapa banyak TP yang digunakan. Pixie tersenyum ambigu sambil berkata, "Tidak banyak, kau butuh waktu sekitar 20 detik untuk mengeluarkan menara harta karun, jadi ya, Tuan Kecil hanya menghabiskan 2,9 miliar TP. Sama dengan. Poin pencuri, 16.702.499.000. Sama dengan. S merasakan sedikit rasa sakit di hatinya ketika mendengar bahwa ia baru saja menghabiskan hampir 3 miliar TP untuk mengusir Raja Ascension dengan harta karunnya yang telah dimurnikan, dan itu hanya karena Raja Hantu itu tidak memiliki tubuh. Ia telah menyatukan jiwanya dengan roh harta karun formasi hantu surgawi, menjadikannya bagian dari harta karun itu juga. Pada saat ini, Pixie melontarkan komentar yang tak terduga, lagi pula, serangga-serangga itu kelihatannya agak menarik. S terkejut, serangga apa? Pixie hampir tampak terkejut dan menatap ke arah langit S. Anehnya,
Kau tahu kan kalau ada tempat lain yang khusus untuk menyimpan makhluk roh atau makhluk hidup semacam itu. Baru pada saat itulah Es ingat bahwa ia begitu ditakuti oleh Raja Hantu hingga ia lupa menjelajahi ruang binatang dalam cincin luar angkasa dunia. Bab 1469, Ras Hantu Neter. Setelah mengingat tentang ruang binatang dan wahyu tak terduga Pixie, Es segera mengalihkan fokusnya, dan persepsinya berubah menjadi lapisan kedua dari cincin luar angkasa dunia. Es tercengang saat melihat langit mendung, bagaikan kabut tebal penuh mayat yang menutupi cakrawala senja tak berujung. Tanahnya berupa dataran tandus, retak-retak, tanah gelap, diwarnai dengan warna-warna samar dan menyeramkan, bahkan udaranya terasa lamban dan menyesakkan, seolah-olah terbebani oleh kebencian diam-diam selama berabad-abad. Tepat di tengahnya, menjulang sebuah pohon menjulang tinggi bak hantu. Kulitnya tampak seperti tulang-tulang fosil yang menyatu menjadi lempeng-lempeng hitam, licin dan memantulkan cahaya dingin di beberapa tempat. Cabang-cabangnya yang panjang dan meliuk-liuk menjulang tinggi bagaikan tangan-tangan kerangka yang keriput, beberapa di antaranya berujung pada daun-daun transparan yang compang camping dan memancarkan kabut pucat keperakan. Dari batangnya yang berongga, untaian kabut halus merembes keluar dalam spiral lambat, memberikan aura misterius dan angker pada seluruh pohon. Anehnya, di tempat kulit kayu retak, tanda-tanda abu-abu samar berdenyut lembut. Namun, mata Es terbelalak ketika ia melihat sekantung materi mengerikan yang menyerupai hantu di puncak pohon. Sebagiannya tertanam di dahan paling tebal dan tertinggi, dan menggantung di sana seperti sarang tawon besar, permukaannya seperti kitin pucat yang bergaris-garis urat hitam yang bersinar redup. Namun, Es segera menyadari bahwa kantung aneh ini tidak sekadar tampak seperti sarang tawon karena di sekitar sarang tersebut berkerumun puluhan, bahkan mungkin ratusan, makhluk mengerikan yang menyerupai tawon. Wujud mereka semi-transparan, berkilau samar antara jasmani dan rohani. Panjang masing-masing sekitar setengah inci, dengan tubuh hitam beruas-ruas yang ditandai rune spektral di sepanjang perut, menciptakan bayangan seperti hantu. Sengat mereka luar biasa panjang, berkilauan dengan cahaya yang mengerikan dan menggerogoti jiwa. Yang paling mengganggu, alih-alih mata majemuk normal, masing-masing tawon memiliki dua bola mata ungu berongga seperti api, yang memancarkan tekanan jiwa yang mengerikan. Saat persepsi Es menyapu mereka, dia merasa seolah-olah puluhan kait tak terlihat telah mencengkeram jiwanya, dan dia merasakan sengatan di pikirannya. Aduh, pikirannya tersentak secara naluriah. Meskipun serangan semacam ini tidak cukup untuk melukai jiwa Es, ia segera pulih, mereka masih berhasil melukainya hanya melalui persepsinya. Sialan, benda apa ini? Es terkejut dengan tawon-tawon itu, dan karena cincin luar angkasa dunia ini milik Raja Hantu, tawon-tawon itu tentu saja milik Raja Hantu juga. Dia tiba-tiba menyadari bahwa formasi hantu surgawi mungkin bukan satu-satunya kartu truf Raja Hantu, dan dia langsung menjadi gembira karena tawon-tawon ini mungkin merupakan kartu truf tersembunyi lainnya yang disembunyikan Raja Hantu. Sistem beritahu mereka. Tanpa ragu, Es memerintahkan sistem karena dia ingin tahu segalanya tentang tawon dan pohon itu. Sistemnya tidak mengecewakan, dan hasilnya muncul di hadapannya. Sama dengan. Hasil penilaian. Nama, pohon Neter Soul Sade, dalam tidur. Ras pohon hantu Neter. Realem, Ghost Grainlord, fondasi rusak. Deskripsi, pohon hantu Neter langka yang lahir bersama Ratu Tawon Neter Soulbane dalam kondisi dan lingkungan unik dengan ki hantu yin yang kuat dan kebencian. Pohon ini memiliki hubungan simbiosis dengan tawon Neter Soulbane. Jika dipisahkan, kedua spesies akan cepat melemah dan punah. Kemampuan, Neter Mist. Deskripsi, kayu pohon Neter Soul Sade memancarkan kabut Neter yang menopang tawon Neter Soulbane dan membantu mereka tumbuh dan berevolusi. Catatan, tawon Neter Soulbane tidak dapat melampaui wilayah pohon hantu Soul Sade. Sifat ilahi, simbion. Deskripsi, sifat ilahi ini memungkinkan pemiliknya untuk terus berevolusi melalui inangnya sambil juga meningkatkan potensi dan bakat inangnya pada setiap evolusi. Inang pohon Neter Soul Sade, Ratu Tawon Neter Soulbane. Tanda hubung. Nama, Tawon Jiwa Neter, 843. Ras
Ras serangga hantu Nether. Kelas, penguasa hantu. Deskripsi, lahir dari Ratu Tawon Nether Soulbane di dalam pohon Nether Soulsade. Tawon-tawon ini memakan kabut Nether. Sebagai balasannya, para tawon melindungi pohon, dan kehadiran mereka memperkuat produksi kabut jiwanya. Kemampuan, 1. Racun Soulbane. Deskripsi, sengatnya mengandung racun Soulbane yang dapat merusak jiwa dan menembus pertahanan spiritual normal. Kemampuan, 2. Visi Soulbane. Deskripsi, terlahir dengan mata Soulbane yang memungkinkan mereka melemahkan dan mencabik-cabik jiwa target. Sifat ilahi, kesetiaan mutlak. Deskripsi, sifat ilahi ini membuat pemiliknya benar-benar setia kepada penciptanya dan orang-orang yang dianggap dekat dengannya. Mereka tidak akan pernah mengkhianati penciptanya dan akan mati jika penciptanya mati. Pencipta, Ratu Tawon Nether Soulbane. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, Ratu Tawon Nether Soulbane, dalam tidur. Ras serangga hantu Nether. Garis keturunan, hantu Nether Transcendent. Kelas, hantu agung Lord. Deskripsi, sebuah eksistensi langka dan unik yang lahir bersimbiosis dengan pohon Nether Soulsade di bawah pengaruh ki hantu yin yang ekstrim, kebencian yang mendalam, dan sisa-sisa kekuatan jiwa kuno. Ia memiliki kendali tak tertandingi atas tawon Nether Soulbane dan merupakan inti dari siklus simbiosis yang menopang dirinya dan pohon tersebut. Kemampuan, 1. Ibu sarang Nether. Deskripsi, Ratu Tawon dapat terus-menerus menghasilkan tawon Nether Soulbane di dalam pohon Nether Soulsade. Jumlah tawon bergantung pada tingkat kultivasi ratu dan pohon. Catatan, 1. Kekuatan tawon dibatasi oleh budidaya Ratu Tawon sendiri dan wilayah pohon Nether Soulsade. Catatan, 2. Tawon juga dapat berevolusi dengan setiap evolusi Ratu Tawon. Kemampuan, 2. Komando kerajaan. Deskripsi, perintah mutlak dan seketika atas semua tawon Nether Soulbane yang lahir darinya. Meskipun disegel atau dikendalikan oleh orang lain, para tawon tidak dapat melawan atau mengkhianati kehendaknya. Dapat memerintahkan mereka untuk meledakkan diri, memasuki dormansi yang dalam, atau bergabung ke dalam formasi. Kemampuan, 3. Racun Soulbane yang lebih besar. Deskripsi, jauh lebih kuat dan lebih murni daripada racun keturunannya. Sengat atau racunnya yang pekat dapat mengikis pertahanan jiwa tingkat tinggi sekalipun, langsung menyerang inti jiwa dan menyebabkan kerusakan jiwa permanen yang hampir tak dapat dipulihkan. Kemampuan, 4. Visi Soulbane yang lebih besar. Deskripsi, mata jiwa agungnya dapat memproyeksikan medan jiwa yang dapat melemahkan, memutus, atau melahap kekuatan jiwa makhluk apapun yang tertangkap oleh tatapannya. Bahkan dapat merusak atau merobek formasi jiwa dan harta jiwa pertahanan. Sifat ilahi, 1. Royalty simbiotik. Deskripsi, 1. Saat lahir, pemilik sifat ini dapat memanggil entitas simbiosis yang sesuai untuk melengkapi mereka, dan memungkinkan pemilik untuk berevolusi bersama entitas inangnya. Setiap evolusi entitas simbiosis dapat secara langsung meningkatkan bakat, umur, dan potensi alam, begitu pula sebaliknya. Deskripsi, 2. Memberikan takdir bersama yang unik, jika salah satu bertahan hidup, yang lain tidak akan binasa sepenuhnya. Sifat ilahi, 2. Prajurit spektral. Deskripsi, bakat ilahi unik yang lahir melalui garis keturunan hantu Nether. Meningkatkan kecepatan kultivasi dan afinitas pemilik terhadap ki yin dan hukum hantu secara signifikan, meningkatkan efektivitas serangan jiwa pemilik terhadap makhluk hidup atau makhluk berjiwa. Bakat ilahi, berhubungan dengan garis keturunan entitas Nether. -1. Kerudung hantu Nether. Deskripsi, memungkinkan Ratu Tawon untuk sebagian berfase ke dimensi Nether yang menyeramkan, menjadi tidak berwujud terhadap serangan fisik dan spiritual untuk sementara waktu. Selama fase, dia masih bisa menggunakan racun dan mengendalikan tawon. -2. Mekarnya kebencian serangga. Deskripsi, menyerap kebencian hantu dan yin qi yang intens untuk sementara memperkuat racun jiwa dan tatapan kutukan jiwanya ke tingkat yang mengerikan. Selain itu, ia juga memberi kekuatan kepada tawon-tawon keturunannya untuk waktu singkat, membuat mereka hampir mengamuk. Sama dengan. Saat membaca penilaian itu, jantung S berdebar kencang karena dia sangat terkejut karena,
Bukan hanya pohon dan tawon-tawon itu yang memiliki sifat-sifat suci, tetapi yang terutama, Ratu Tawon Nether Soulbane memiliki sifat-sifat suci dan bakat suci dengan garis keturunan tingkat transenden. Ini pertama kalinya Es melihat entitas selain bangsanya sendiri yang memiliki sifat dan bakat ilahi. Terlebih lagi, sifat ilahi ini sangat unik, terutama pohon Nether Soulsade dan simbion Ratu Tawon Soulbane serta kerajaan simbion. Kedua sifat tersebut tampaknya diciptakan untuk satu sama lain, terutama simbiotik royalty, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanggil entitas simbiosis yang cocok saat mereka lahir. Jadi, begitulah cara Ratu Tawon melahirkan pohon Nether bayangan jiwa saat ia lahir. Bukankah ini berarti jika orang lain memiliki sifat ilahi kerajaan simbiosis, mereka juga dapat memanggil berbagai entitas simbiosis yang memungkinkan mereka berevolusi terus-menerus? Sebagai perbandingan, entitas Nether bakat ilahi tampak sangat biasa. Aku penasaran apakah aku bisa mendapatkan sifat ilahi kerajaan simbiosis itu dengan toko garis keturunan jika aku mendapatkan garis keturunan Ratu Tawon. Mata Es berbinar-binar penuh semangat saat membayangkan memanggil entitas yang dapat mengevaluasi bakatnya lebih lanjut dan membantunya berkembang. Namun, Es tidak terlalu berharap banyak karena itu bukanlah bakat garis keturunan Ratu Tawon. Namun, tanpa diragukan lagi, Es tahu ia telah mendapatkan sesuatu yang langka, dan ini sudah pasti merupakan kartu truf sang Raja Hantu. Terlebih lagi, dengan status tertidurnya Soulsade Nether Tree dan Soulbane Nether Wasp Queen, cukup jelas bahwa mereka mungkin terlibat dalam suatu pertempuran besar, yang mungkin terkait dengan kondisi Ghost King sebelumnya. Saat itu, Es mengerutkan kening, pohon itu sedang tertidur, dan terlebih lagi, fondasinya rusak. Jika aku bisa memulihkan pohon itu, ratunya seharusnya juga terjaga. Tapi masalah utamanya adalah, bahkan jika aku memperbaiki pohon itu dan membangunkan ratunya, bagaimana aku bisa mengendalikan mereka? Raja Hantu seharusnya punya metodenya, tapi aku tidak bisa bertanya padanya sekarang. Lagi pula, dengan bagaimana tawon-tawon itu bereaksi terhadap persepsiku tadi, jika aku mengirim makhluk lain ke ruang binatang, mereka akan menyerang tanpa ragu karena mereka akan merasa terancam. Es tenggelam dalam pikirannya saat memikirkan cara memanfaatkan serangga itu demi keuntungannya sendiri. Bab 1470, Seni Kekuatan Universal. Setelah berpikir sejenak, Es masih belum dapat menemukan cara untuk menjinakkan pohon Nether Soulsade dan Ratu Tawon Nether Soulbane kecuali dengan satu metode. Es sedang berkomunikasi dengan Pixie saat itu. Pixie, kalau aku memindahkan Ratu Tawon Nether Soulbane itu ke ruang binatang primordialku, apa menurutmu dia akan tunduk padaku? Lagi pula, selama aku bisa membuat Ratu Tawon Nether Soulbane tunduk padaku, Tawon Nether Soulbane dan pohon Nether Soulsade juga tak punya pilihan selain tunduk padaku. Pixie, yang sedari tadi memperhatikan Es dengan geli dan tak terdeteksi oleh Tawon, tak kuasa menahan tawa, rencana yang bagus. Padahal kukira kau takkan sempat memikirkannya secepat ini. Es mengerucutkan bibirnya, tersinggung dengan ucapan Pixie, kau selalu punya sesuatu untuk dikatakan, bukan? Hehe, salah tuan kecil ini karena begitu bodoh. Pixie mendecakkan lidahnya, tapi, pikiranmu benar. Ruang binatang primordial itu seperti surga bagi binatang ajaib, entah itu hantu atau iblis. Namun, ruang binatang primordialmu saat ini masih kurang karena kultivasi ratu serangga itu jauh lebih tinggi daripada milikmu. Jadi, kamu harus mencoba metode ini setelah mencapai setidaknya alam ekspansi dunia roh penjaga kenaikan. Kalau begitu, meskipun serangga itu punya harga diri, dia tidak akan bisa menahan godaan, apalagi dia sudah tertidur karena pertempuran sebelumnya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain tunduk padamu jika ingin pulih dan berevolusi sambil menikmati manfaat dari ruang binatang primordial. Pixie menyarankan dengan senyum tipis namun dingin sambil melirik pohon Nether bayangan jiwa. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu. Mata Es berkedip saat dia cepat-cepat mengangguk setuju. Tiba-tiba ia juga terpikir sesuatu yang aneh. Aku penasaran apakah si bocah Cirrus itu juga bisa menaklukkan mereka karena dia juga punya gelar Nether dalam nama rasnya. Baiklah, aku akan mencobanya nanti kalau perlu.
Setelah menyelesaikan masalah cincin luar angkasa dunia dan menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam ruang binatang, suasana hati S terangkat karena dia tidak lagi peduli menghabiskan begitu banyak TP untuk menyingkirkan Raja Hantu. Pada saat ini, mata S berbinar-binar karena kegembiraan karena sudah waktunya untuk mulai mengembangkan seni kekuatan universal yang diperolehnya dari Malservus. Sebelumnya, dia belum memiliki kesempatan untuk menganalisis secara menyeluruh seni kekuatan universal dan beberapa pengetahuan tambahan yang diperoleh Malservus sendiri tanpa memberitahu S sebelumnya. Dalam pengetahuan tambahan tersebut, teknik-teknik yang berkaitan dengan kekuatan diberi label universal. Lebih lanjut, teknik kekuatan hanya dibagi menjadi 3 kategori: teknik kultivasi kekuatan universal, seni kekuatan universal, dan seni rahasia kekuatan universal. Teknik-teknik ini juga berbeda dari teknik dan mantra terkait Ki yang selama ini dikenalnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah bahwa teknik kekuatan universal dapat dikultivasikan oleh siapapun yang telah mengembangkan fisik universal dan membangkitkan kekuatan. Selain itu, tidak seperti teknik Ki, teknik Force membutuhkan seorang kultivator untuk menanamkannya ke dalam fisik universal mereka. Dan setelah berhasil, teknik ini tidak lagi memerlukan waktu aktivasi atau persiapan. Teknik ini seperti manipulasi hukum, tetapi lebih mendalam dan luar biasa. Seni kekuatan universal disebut Kitab Suci Cermin Agung Hantu. Mata S berubah menjadi dalam saat dia berpikir, ada baris yang tertulis dengan nama teknik itu, di dalam mata, dunia yang dicerminkan, di dalam cermin, jiwa yang dicuri. Seni ini memungkinkan praktisi untuk menumbuhkan alam cermin dalam diri murid-murid mereka, dunia refleksi tak berujung yang dapat menangkap jiwa dan hakikat orang lain. Ketika menguasainya, praktisi tidak sekadar meniru penampilan, mereka mencerminkan keberadaan target, aura, ingatan, kebiasaan, dan bahkan resonansi karma, sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Hanya memikirkan seni kekuatan universal yang luar biasa ini dan betapa mengerikannya, jantung S berdebar kencang. Meskipun kitab suci hantu cermin agung ini terdengar seperti teknik visual, namun sebenarnya sangat berbeda. Yang perlu diperhatikan, konsep menciptakan alam cermin di dalam pupil mata, yang sebelumnya tidak pernah terdengar, sebenarnya adalah praktisi yang mengolah alam cermin batin di dalam jiwa dan memproyeksikannya lewat mata. Setelah berhasil, hanya dengan bertatapan mata dengan target, bahkan sesaat, alam cermin akan memantulkan dan memerangkap jiwa korban. Tubuh korban akan berubah menjadi abu saat jiwanya terperangkap di alam cermin, dan terlebih lagi, kesadaran jiwa korban akan lenyap selamanya. Dengan demikian, pengguna mantra dapat memakai jiwa yang terperangkap ini dalam alam cermin dengan memilihnya kembali pada fisik universal pengguna mantra sebagai penyamaran hidup. Terlebih lagi, kekuatan target yang ditangkap bergantung pada kedalaman dan stabilitas alam cermin yang diolah oleh penggunanya, artinya tidak ada batasan pada tingkatan pengolahan. Setiap tingkat alam cermin melambangkan pendalaman kekuatan dan kehalusannya yang mendalam. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa yang terperangkap di alam cermin akan menjadi bagian dari koleksi penyamaran master alam cermin selamanya. Itulah mengapa S sangat mementingkan teknik ini, dan dia juga ingin mendapatkan garis keturunan ras Veilbond. Bagaimanapun, teknik ini tetap diciptakan oleh ras misterius berdasarkan garis keturunan dan metode mereka, jadi S ingin memanfaatkan garis keturunan itu dan menyelidiki misterinya. Napas S melambat, pikirannya sepenuhnya terbenam. Untuk mengolah seni ini, kitab suci pertama-tama menuntut praktisi menyalurkan kekuatan ke dalam pola kuno dan samar yang disebut dengan Force Glyphs. Semakin banyak S membaca, semakin takjub ia dengan glyph Force ini. Karena tidak seperti susunan rune biasa, glyph ini tidak perlu diukir pada jimat, tulang, pelat formasi, atau kulit binatang, melainkan langsung ke rongga mata tengkorak, tempat mata berada, menggunakan Force. Hal ini hanya mungkin terjadi karena keunikan fisik universal, yang menyelaraskan keseluruhan struktur fisik dan jiwa menjadi satu wadah tunggal yang mudah beradaptasi. Terlebih lagi, karena S memiliki fondasi yang sempurna di atas fisik universalnya, teknik ini bahkan lebih mudah baginya untuk dipraktikkan. Sebaliknya, orang lain yang tidak memiliki fisik universal akan secara paksa mengukir glyph ini ke dalam rongga mata yang halus, yang akan langsung menghancurkannya.
Ekspresi S menjadi sangat dalam, kitab suci menyebut langkah ini prasasti cermin. Glif-glif ini akan bertindak sebagai saluran, memfokuskan kekuatan ke dalam domain embrionik yang terstruktur, yang disebut oleh seni sebagai embrio cermin, tingkat pertama dari kitab suci hantu cermin agung. Pada saat ini, S menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya berubah serius, dan setelah memastikan tidak ada seorang pun di dekat tempat ini, dia memulai langkah pertama, prasasti cermin, dan bagian paling menyakitkan dari kitab suci hantu cermin besar. S memejamkan mata dan mulai mengalirkan kekuatan kegelapan di dalam tubuhnya, arus yang mengalir deras dari kedalaman fisik universalnya. Mengikuti petunjuk kitab suci, ia mengumpulkan kekuatan di dasar tengkorak lalu menyalurkannya ke atas, mengukir glif pertama sesuai metode kitab suci. Terlebih lagi, karena S adalah seorang arcanis primordial tingkat apprentice, ia dapat menghafal rune atau glif apapun hanya dengan sekali pandang, dan mengukirnya terasa alami baginya. Bahkan ia sendiri tidak menyadari manfaat dari profesi arcanis primordial ini. Saat S mengikuti metode tersebut dan menggunakan kekuatan kegelapan untuk menciptakan prasasti cermin pertama, sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul. Rasanya seperti kekuatan cair mengukir dirinya sendiri ke dalam tulang, namun di saat yang sama, seperti benang perak dingin yang menenun pola di sekitar jiwanya. Keringat membasahi wajah S, tetapi matanya tidak berkedip. Setelah waktu yang tidak diketahui, 99 glif gaya miniatur diselesaikan pada setiap rongga mata, yang menggunakan 4 unit kekuatan kegelapan. Setiap glif bersinar seperti cermin cair, memantulkan sesuatu yang lebih dalam daripada cahaya. Bersama-sama, mereka membentuk susunan glif 3 lapis yang mengelilingi setiap rongga mata, menyatu menjadi fisik universal. S merasakan matanya terbakar saat ini dan hampir berteriak, tetapi dia tahu ini adalah bagian yang paling penting, dan dia tidak boleh mengacaukannya sedikit pun atau kepalanya bisa meledak. Ia menggertakkan gigi dan menunggu glif-glif itu menggantikan tempatnya. Saat glif-glif itu menetap, S segera beralih ke langkah kedua dan mengaktifkan metode pengasuhan rahasia yang tersembunyi di dalam kitab suci. Ia mengumpulkan kekuatan kegelapan, mengayuhnya di sepanjang glif, lalu menyalurkannya ke puncak mahkotanya. Rupanya, disinilah lautan kesadarannya berada, dan lautan ini juga memiliki nama lain, Laut Pengetahuan. S belum pernah memasuki laut pengetahuannya sendiri sebelumnya, dan kecuali mengetahui adanya ingatan dan inti jiwa sejati, dia tidak tahu apa tujuan lain tempat ini. Namun, teknik kekuatan universal, seni, dan seni rahasia tampaknya lebih menekankan pemanfaatan laut pengetahuan dengan fisik universal.